Kalau begitu kakak senior, apakah kita tidak akan memperjuangkan hegemoni di alam dewa? Sakyamuni bertanya dengan bingung. Mengapa kita ingin memperjuangkan hegemoni? Ngarai fisik sangat luas dan tidak terbatas. Kita memiliki wilayah yang cukup dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Kita sudah memiliki sumber daya yang cukup. Selain itu, dewa-dewa lain secara bertahap melemah karena perjuangan mereka untuk hegemoni, kecuali dewa Buddha kita. Klan telah berperang melawan dunia menjadi semakin kuat tanpa berperang. Bahkan jika kita tidak memperjuangkan hegemoni alam dewa di masa depan, alam dewa akan secara otomatis menyerah di bawah kaki kita karena kekuatan kita. Randen, kata Buddha kuno sambil tersenyum. Kakak senior luar biasa. Sakyamuni juga tertawa kali ini. Apakah kamu melihat Longge dan yang lainnya selama perjalanan ke medan perang alam dewa ini? Tanya Buddha kuno Randen. Begitu, ada 5 master dewa kuno tingkat menengah di pihak Longge, dan kekuatan tempur mereka berada di atas tingkat dewa kuno tingkat menengah. Ketika Longge mengambil tindakan untuk membasmi Dewa Pedang Dugukyu, saya kebetulan mendeteksi itu kekuatan tempur Longge benar-benar telah mencapai tahap akhir para dewa kuno. Kata Sakyamuni. Jika itu masalahnya, ditambah master misterius di sebelah Longge, Longge dan kelompoknya memiliki 2 master dengan kekuatan tempur tahap akhir para dewa kuno, dan 3 master dengan kekuatan tempur jangka menengah para dewa kuno. Namun, kekuatan mereka tidak cukup. Tahan serangan klan Dewa Guangming. Buddha kuno Randeng berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu, di saat kritis, kita harus membantu Longge dan yang lainnya? Tanya Sakyamuni. Ya, kami pernah berjanji pada pria misterius itu. Buddha kuno Randen mengangguk, dan kemudian dia teringat akan master yang bersembunyi di balik jubah abu-abu. Ada ekspresi kekaguman di mata Buddha kuno Randeng, jika bukan karena bimbingan orang berjubah abu-abu. Mustahil baginya untuk menguasai esensi gaya meditasi, atau menerobos dan menjadi penguasa puncak para dewa kuno 1.000.000 tahun yang lalu. Meskipun Buddha kuno cahaya terbakar telah menjadi penguasa tertinggi para dewa kuno, dia masih tidak dapat melihat melalui orang yang tersembunyi di balik jubah abu-abu. Orang yang tersembunyi di balik jubah abu-abu tampaknya adalah langit di sekitarnya, bumi di sekitarnya, dan segala sesuatu di sekitarnya. Tampaknya segala sesuatu berada di bawah kendali pria misterius itu, sehingga Buddha kuno Randeng bahkan tidak dapat memikirkan sebuah konfrontasi. Memang benar, pria berjubah abu-abu memberitahu Longge hanya ketika kamu dapat menciptakan master tingkat dewa kuno barulah kamu memenuhi syarat untuk bertemu denganku lagi. Artinya orang berjubah abu-abu telah menembus level puncak dewa kuno, sehingga dia bisa menciptakan master level dewa kuno. Saudaraku, apakah pria misterius itu sangat sakti? Sakyamuni bertanya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Menurutku, dia sepertinya bisa membasmiku hanya dengan satu pandangan. Kata Buddha kuno Deng-Deng. Sakyamuni langsung kaget, lalu bertanya dengan heran karena pria misterius itu begitu kuat, kenapa dia tidak langsung membantu Longge dan yang lainnya. Mungkin dia ingin membuat Longge dan yang lainnya marah, katanya. Selama Longge dan yang lainnya tidak dalam bahaya, kita tidak perlu mengambil tindakan. Begitu ada bahaya jatuh lagi, kita akan ambil tindakan. Kata Buddha kuno Randeng. Baiklah, kalau begitu kita harus menunggu Zeus, Dewa Cahaya, mengambil tindakan sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ya, Buddha kuno Randen mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah tempat yang jauh di ngarai kekuatan fisik, yang merupakan arah istana Guangming. Pangkalan Long Fenglin. Di bawah pangkalan, Xiao Ling dan yang lainnya juga melihat kapak perang raksasa di langit. Kapak perang ini menandai bahwa Ares, Dewa Perang, telah menjadi master tingkat Dewa kuno. Di atas pangkalan Long Fenglin, Long Ge, Dilong, Long Zizi, dan Tang Yidao sedang bertarung. Tentu saja, mereka juga melihat kapak perang raksasa di langit. Ares, Dewa Perang klan Dewa Cahaya, telah menjadi penguasa tahap awal para dewa kuno. Longge berhenti bertarung dan melihat ke langit dan berkata lahir, kekuatan klan Dewa Cahaya akan menjadi semakin kuat. Begitu Longge dan yang lainnya tidak membuat banyak kemajuan, mereka pasti akan kalah. Yah, 1 bulan telah berlalu, dan Dewa Cahaya, Zeus, telah secara paksa mempromosikan Master Kaisar Dewa Superior menjadi Master awal para dewa kuno. Long Zizi mengangguk dan berkata Tang Yidao. Sayang sekali saya belum dewasa. Jika saya sudah dewasa, saya tidak akan takut pada guru kuno manapun. Sayang sekali kamu belum dewasa, jadi kita harus menangani pertempuran ini sendiri. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya juga mengangguk. Teruslah bertarung. Mungkin selama pertarungan, kita bisa mengembangkan gerakan yang lebih kuat. Kata Longge sambil tersenyum. Oke, Dilong tersenyum dan mengangguk, lalu melanjutkan pertarungan dengan Longge. Tang Yidao dan Long Zizi juga bertarung bersama. Xiao Ling dan yang lainnya di bawah melihat Longge dan yang lainnya terus bertarung, dan mereka juga berlatih keras.
Hanya dengan terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan mereka barulah mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Long Ge, yang melawan Kaisar Naga, terus berpikir, berharap bisa menciptakan gerakan baru. Gerakan 8 Dewa Perang yang asli sudah tidak berlaku lagi. Jika yang bisa digunakan hanyalah jurus terakhir dari 8 Dewa Perang. Sekarang setelah saya menggunakannya, kekuatan jurus itu setara dengan jurus selanjutnya, para Dewa Kuno. Kalau begitu biarkan dia menjadi milikku. Ini adalah langkah pertama dari 8 gaya Dewa Perang yang baru. Long Ge berpikir dalam benaknya. Dengan demikian, 8 bentuk Dewa Perang yang baru telah lahir, tetapi 8 bentuk Dewa Perang yang baru hanya memiliki bentuk pertama. Yang pertama dari 8 jurus Dewa Perang yang baru seharusnya disebut Pedang Marah. Long Ge berpikir dalam benaknya, dan kemudian pedang manusia bergabung menjadi satu, dan menjadi satu dengan langit dan bumi, berubah menjadi aliran emas ringan dan menebas ke arah naga kaisar. Ia membawa momentum yang dahsyat dari langit dan bumi, penuh dengan semangat kemarahan dan kegigihan. Bagus sekali. Dilong berteriak dengan liar, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya merah, langsung bertabrakan dengan pedang Dewa Perang Long Ge dengan cakarnya yang kuat. Boom! Dua penguasa Dewa Kuno tahap selanjutnya menggunakan gerakan terkuat mereka untuk menyerang satu sama lain, menyebabkan retakan spasial muncul di ruang yang jaraknya ribuan mil. Untungnya, Huo Wu, Tang Yidao, dan Long Zizi semuanya ribuan mil jauhnya. Jika tidak, mereka mungkin terluka secara tidak sengaja oleh retakan luar angkasa yang disebabkan oleh ledakan dahsyat ini. Setelah ledakan dahsyat, Dilong memandang Long Ge sambil tersenyum dan berkata, Tuan Long Ge, gerakanmu sepertinya merupakan gerakan ke-8 dari 8 gerakan Dewa Perang. Ya, ini adalah bentuk ke-8 dari 8 bentuk Dewa Perang yang lama, tetapi ini adalah bentuk pertama dari 8 bentuk Dewa Perang yang baru. Meskipun ini adalah bentuk pertama, ia juga memiliki kekuatan yang dapat menyaingi para penguasa alam Dewa Perang, tahap selanjutnya dari para Dewa Kuno. Tunggu aku untuk membuatnya pada langkah kedua, kamu bisa bersaing dengan penguasa tertinggi para Dewa Kuno. Long Ge berkata sambil tersenyum sambil memegang pedang Dewa Perang. 8 wujud baru Dewa Perang. Sudahkah kamu menciptakan wujud kedua? Belum. Long Ge mengusap kepalanya dan tersenyum canggung. Haha, belum dibuat? Bagaimana kamu tahu ada 8 gaya Dewa Perang? Dilong bertanya sambil tersenyum. Inilah ekspektasiku. Kuharap 8 gaya Dewa Perang yang diciptakan tidak hanya bisa digunakan pada level Dewa Kuno, tapi juga bisa digunakan setelah menembus level Dewa Kuno. Dengan bangga. Oke, Tuan Long Ge, saya akan membantu Anda mewujudkan impian Anda. Saya akan bertarung dengan Anda dengan seluruh kekuatan saya sekarang. Dilong tersenyum, dan kemudian bergegas untuk bertarung dengan Long Ge. Di sisi lain, Tang Yidao dan Long Zizi terpengaruh oleh dialog Long Ge. Mereka juga meninggalkan jurus aslinya dan hanya menggunakan jurus asli sebagai jurus pertama. Di antara mereka, Dewa ke-8 Tang Yida meninggalkan 8 gaya pembasmi dewa yang lama dan menggunakan gerakan terakhir dari 8 gaya pembasmi dewa yang asli, Shenlong Fury, untuk menciptakan gerakan pertama dari 8 gaya pembasmi dewa yang baru Shenlong ini. Gaya Shenlong sudah cukup untuk mengalahkan para leluhur. Meskipun master tingkat menengah dari Dewa Agung lebih lemah dari naga pengamuk Long Ge, mereka masih memiliki kekuatan yang besar, tujuannya adalah untuk mengalahkan master tahap akhir dari para dewa besar kuno. Seperti Dewa ke-8 Tang Yida, Dewa Ibel Long Zizi juga meninggalkan teknik Dewa Ibel yang asli dan menciptakan 8 gaya Dewa Ibelnya. Yang pertama dari 8 gaya Dewa Ibel adalah Haus Darah. Seorang master di tingkat tengah Dewa Agung lebih lemah dari naga pengamuk Long Ge, tetapi lebih kuat dari Shenlong milik Tang Yidao. Gaya kedua belum diciptakan, dan Long Zizi juga terus-menerus meraba-raba dalam pertempuran dengan Tang Yidao. Huo Wu juga meninggalkan jurus aslinya, hanya mempertahankan cahaya kehidupan terkuat. Dia memberi nama baru pada cahaya kehidupan ini, yang disebut kelahiran kembali. Jurus pertama ini dapat sepenuhnya memulihkan Long Ge dan dewa kuno lainnya dalam sekejap dan kekuatan mental yang dikonsumsi oleh master jangka menengah, kecuali Yuan Shen lah yang rusak, jika tidak, Long Ge dan yang lainnya dapat langsung kembali ke kondisi puncaknya di bawah teknik penyembuhan ini. Huo Wu juga tidak menciptakan bentuk kedua Yuan Shen, maka kemampuan bertahan hidup dan efektivitas tempur Long Ge akan meningkat pesat. Long Ge dan 5 dewa kuno lainnya sedang berlatih keras, dan Xiaoling serta master tingkat kaisar dewa lainnya juga berlatih keras. Mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat, dan kemudian menahan serangan sengit dari tim kuno Dewa Zeus, Dewa Cahaya. Setelah 2 bulan pelatihan, Xiaoling dan yang lainnya telah meningkat, dari kaisar dewa tingkat menengah menjadi ratu dewa tingkat tinggi, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Dengan peningkatan kekuatan mereka, setelah Xiaoling dan Xiaohong bergabung, mereka mampu mengalahkan para master di tahap awal para dewa kuno. Xiaoling dan Xiaohong setelah mereka bergabung memang tidak sebaik sebelumnya.
Kamu bisa bersaing dengan penguasa awal para dewa kuno. Demikian pula, setelah menggunakan kekuatan darah dari tiga bersaudara Qilin, orang yang memiliki kekuatan darah juga dapat bersaing dengan penguasa awal para dewa kuno. Selain mereka, Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya bergabung untuk bertarung. Dengan kemampuan tempur kolektif mereka, mereka juga dapat mengalahkan penguasa awal para dewa kuno, tetapi butuh waktu bagi mereka untuk bekerja sama. Dari sudut pandang ini, tidak hanya kekuatan Zeus, Dewa Cahaya, yang telah ditingkatkan, tetapi kekuatan Long Ge dan timnya juga telah ditingkatkan tahap yang menentukan hasil permainan. Sekarang mari kita lihat Dewa Air Gonggong dan kapan Vulkan Zhurong menjadi penguasa tahap akhir para dewa kuno, dan kapan Dao leluhur Hongjun menerobos ke puncak dewa kuno dewa. Istana Cahaya, Kuil Zeus. Pada saat ini, Ares, Dewa Perang, telah mengkonsolidasikan kekuatan awal para dewa kuno. Dia sekarang duduk di kursi kuil Zeus bersama Dewa Matahari Helios, menyaksikan Dewa Cahaya Zeus bersiap membantu Dewi. Kebijaksanaan Athena meningkatkan kekuatannya. Di antara penguasa tertinggi Kaisar Dewa Klan Dewa Cahaya dan Klan Dewa Malaikat, Dewi Kebijaksanaan Athena, yang memiliki 3 klon, adalah yang terkuat. Masalahnya adalah ketiga klonnya dapat dipisahkan atau digabungkan, mencerminkan kekuatan bertarung supernya. Saya tidak tahu akan menjadi seberapa kuat dia setelah peningkatan kekuatan ini. Zeus, Dewa Cahaya, telah memulihkan semangat juang dan kekuatan mentalnya. Sekarang, dia memandang Dewi Kebijaksanaan Athena sambil tersenyum. Athena, apakah semua klonmu ada di sini? Kami datang, kata Dewi Kebijaksanaan Athena, lalu dia terbagi menjadi 3. Satu klon mengenakan pakaian idan memegang tongkat kebijaksanaan baju besi emas dan memegang tongkat perang. Itu jelas merupakan perang. Klon terakhir Sang Dewi mengenakan pakaian emas yang indah dan memegang telinga kemenangan dan berdiri di sampingnya dengan sangat cantik. Ya, bagus sekali. Dalam 3 bulan ke depan, saya akan membantu ketiga klon Anda memahami aliran waktu di dunia sekitar. Terserah Anda seberapa cepat Anda dapat mengontrol aliran waktu. Ya, Bapak Surgawi. Athena memberi hormat dengan hormat, lalu ketiga klon itu duduk bersila, dengan tubuh utama di tengah. Zeus, Dewa Cahaya, mengangguk, dan kemudian kekuatan mentalnya membentuk perisai dendam yang kuat. Kontrol langsung kekuatan luar angkasa di sekitarnya dan integrasikan ke dalam kekuatan mental Athena, sehingga Athena dapat merasakan kecepatan waktu. Ratu Hera, Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Hades, berdiri untuk melindungi Zeus, Dewa Cahaya. Waktu berlalu hari demi hari, dan hanya dalam 25 hari, Athena menjadi penguasa awal para dewa kuno. Orang pertama yang menjadi penguasa awal para dewa kuno adalah tiruan Athena, Dewi Kebijaksanaan. Sebagai Dewi Kebijaksanaan dengan pemahaman tertinggi, menjadi dewa kuno tidak bisa dihindari. Setelah avatar Athena, Dewi Kebijaksanaan, menjadi penguasa awal para dewa kuno, sebuah fenomena aneh muncul lagi di langit alam dewa, tongkat kebijaksanaan raksasa muncul di langit seluruh alam dewa, membuatnya terlihat ke seluruh alam dewa. Para master di bawah level Dewa Jenderal terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka terkejut dalam 1 tahun terakhir. Penglihatan muncul 3 kali, menunjukkan bahwa 3 master tahap awal para dewa kuno telah lahir. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang itu, mereka harus berlutut setiap saat, yang membuat mereka sangat tertekan. Dan para master di atas level Panglima Dewa tahu bahwa Dewi Kebijaksanaan telah menjadi penguasa awal baru dari dewa kuno. Setelah Athena, Dewi Kebijaksanaan, menjadi penguasa awal para dewa kuno, dia sekali lagi menyebabkan kekacauan di seluruh dunia dewa. Keheningan klan Dewa Tao. Karena Dao leluhur Hongjun sedang berlatih dalam pengasingan, dia tidak mengetahuinya sama sekali. Klan Qisen gugup, lagi pula, mereka masih mengandalkan klan Dao Shen. Klan Dewa Buddha tenang karena mereka selalu menjauhkan diri dari dunia. Para Dewa Kegelapan cemburu karena mereka tidak memiliki master tingkat Dewa kuno. Keheningan klan Dewa Air Gonggong dan klan Dewa Vulkan. Karena Dewa Agung kuno mereka juga sedang berlatih retret. Klan Dewa Air Poseidon dan klan Dewa Hades berbahagia karena mengetahui bahwa kedua klan dewa mereka telah bersatu dengan klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat. Klan Dewa Ibel kembali gugup karena mereka selalu memusuhi klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat. Klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan tidak berdaya, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Long Ge dan yang lainnya masih berada di medan perang di alam dewa. Tidak peduli bagaimana reaksi para dewa ini, itu tidak akan mempengaruhi perubahan seluruh situasi. Medan perang para dewa, pangkalan Long Fenglin. Long Ge dan yang lainnya masih bertarung secara aktif. Mereka mengabaikan penglihatan di langit alam dewa karena mereka mengetahuinya. Mereka hanya bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dan tidak bisa mengandalkan orang lain. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya bertarung sengit, berusaha menciptakan teknik yang lebih kuat secepat mungkin. Istana Cahaya, Kuil Cahaya.
Suatu hari setelah Dewi Kebijaksanaan menerobos dan menjadi penguasa awal para dewa kuno, klon Athena lainnya, Dewi Perang, juga dapat mengontrol aliran waktu di ruang sekitarnya dan menjadi penguasa awal para dewa kuno. Jadi, sebelum penglihatan di langit menghilang, sebuah penglihatan baru muncul lagi di langit. Kali ini, tongkat perang raksasa muncul di langit, membuat ahli di atas level komandan mengetahui bahwa Dewi Peranglah yang telah menjadi dewa kuno. Jadilah master di tahap awal. Para master di bawah level Jenderal Dewa sangat tertekan karena mereka telah berlutut selama sehari. Mereka siap untuk berdiri, tetapi sebuah visi baru muncul kembali dan sungguh menyedihkan bagi mereka untuk terus berlutut, tetapi inilah yang terjadi, kekuatan penuh dari yang kuat. Master di bawah level Dewa Jenderal harus menghormati master tahap awal para dewa besar kuno. Di sekitar kuil Zeus, energi para dewa dengan radius puluhan ribu mil mengalir menuju kuil Zeus dengan gila-gilaan, dan menuju dua klon Athena yang menjadi penguasa awal para dewa kuno. Athena dengan putus asa menyerap banyak energi para dewa dan mengubah tubuhnya, mengkonsolidasikan semangat juang dan kekuatan spiritualnya sehingga dia dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya dan membantu klon ketiga klon Dewi Kemenangan untuk memahami dunia. Dengan bantuan dua avatar dewa kuno tahap awal Athena, avatar ketiga dari Kaisar Dewa Tertinggi, Dewi Kemenangan, menyadari aliran waktu suatu hari nanti dan dapat mengendalikan aliran waktu sesuka hati seorang master tahap awal dari para dewa kuno. Hukum Om Langit dan Bumi datang ke kuil Zeus 3 kali dalam 3 hari. Kekuatan spiritual yang kuat langsung mengalir ke 3 klon Athena. Tidak hanya ketiga klon Athena yang mengkonsolidasikan kekuatan spiritual awal dewa kuno, tetapi juga kekuatan spiritual dari tubuh aslinya. Dia telah dipromosikan ke tingkat puncak Kaisar Dewa Superior, tetapi klonnya tidak memiliki keahlian khusus sama sekali. Butuh waktu lama untuk menjadi penguasa awal para dewa kuno bahkan Zeus, Dewa Cahaya, tidak bisa secara paksa mempromosikan Athena, yang tidak memiliki banyak bakat. Tapi bagi Athena, ketiga klon itu sudah cukup untuk menjadi penguasa awal para dewa kuno. Energi dewa dengan radius 30 juta mil mengalir menuju Athena dengan gila-gilaan, terus-menerus mengkonsolidasikan dan meningkatkan kekuatan Athena, dan fenomena langit dan bumi ketiga muncul di langit alam dewa dalam 3 hari, dan telinga kemenangan raksasa muncul dibersihkan langit sehingga semua orang di alam dewa dapat melihatnya. Setelah melihat para master di bawah level Dewa Jenderal yang telah berlutut selama 2 hari, mereka harus berlutut lagi karena frustrasi. Mereka ingin menunjukkan rasa hormat kepada yang kuat, tetapi para master di level Dewa Jenderal juga memikirkan hal itu suatu hari nanti, mereka bisa menjadi setingkat dewa kuno. Master di bawah level Jenderal Dewa di alam dewa semuanya berlutut di hadapan mereka. Sungguh hal yang luar biasa, tetapi jalan mereka masih panjang. Dan para master di atas level Komandan Dewa sekali lagi mengetahui bahwa klon ketiga Athena, Dewi Kemenangan, juga telah menjadi penguasa awal para dewa kuno. Ketiga klon tersebut semuanya telah menjadi penguasa awal para dewa kuno. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia dewa. Bahkan Zeus, Dewa Cahaya, hanya memiliki 2 klon dewa kuno ya dewa, Athena seberapa kuatkah itu? Energi dewa dalam radius 30 juta mil mengalir deras menuju kuil Zeus dan mengalir ke 3 klon dewa kuno Athena juga dengan rakus menyerap energi dewa untuk mengkonsolidasikan tingkat semangat juangnya sendiri. Saat dia mengkonsolidasikan tingkat semangat juangnya, Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares, yang baru saja mencapai tahap awal para dewa kuno, juga mendapatkan keuntungan dari kemuliaan di saat yang sama, mereka menyaksikan dengan rasa iri. Bersama Athena, ketika Kaisar Dewa yang unggul berada di puncaknya, pada saat itu, mereka bukan tandingan Athena. Sekarang mereka telah menjadi dewa kuno tahap awal. Athena memiliki 3 klon dewa kuno tahap awal, dan mereka bahkan lebih tak tertandingi puncak dewa kuno, dan tidak ada klon lainnya. Berapa banyak bakat? Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum puas ketika dia melihat bahwa ketiga klon kesulitan Athena semuanya telah naik ke tahap awal dewa kuno dalam waktu 27 hari. Athena pantas menjadi orang dengan pemahaman tertinggi dan potensi terbesar di antara anak-anakku. Sekarang dia memiliki 3 klon dewa kuno. Aku ingin tahu apa yang akan dicapai ketiga klon tersebut setelah bergabung menjadi satu. Tersenyum. Pasti sangat kuat, mungkin mencapai tingkat tengah para dewa kuno, atau mungkin tidak melebihinya. Poseidon, Dewa Laut, tertawa di sampingnya. Haha, kamu akan tahu setelah dia konsolidasi. Aku juga harus istirahat selama 3 hari. Lagi pula, kali ini aku mengupgrade 3 klon sekaligus, aku akan menghabiskan banyak semangat juang dan kekuatan mental, Dewa Cahaya. Baiklah, Kakak Zeus, kamu harus istirahat dulu. Hades dan aku tidak sedang terburu-buru. Poseidon, Dewa Laut, berkata sambil tersenyum. Dia dan Hades, Dewa Dunia Bawah, adalah yang paling cemas. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di dewa kuno tingkat menengah selama ratusan juta tahun.
Mereka ingin menerobos sekarang, tapi mengingat perasaan Zeus, Dewa Cahaya, mereka lebih suka berpura-pura tidak terburu-buru. Ya, Saudara Zeus, mohon istirahat selama 4 atau 5 hari. Saat kamu pulih ke puncakmu, kamu dapat membantu kami meningkatkan kekuatan kami sebelum terlambat. Hades, Dewa Dunia Bawah, juga berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu, aku akan pulih perlahan. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya menyebar. Perlahan memahami dunia sekitarnya, dia memulihkan semangat juang dan kekuatan spiritualnya. Di saat yang sama, Ratu Hera juga merapal beberapa mantra untuk memulihkan semangat juang dan kekuatan spiritualnya, sehingga Zeus, Dewa Cahaya, dapat pulih secepatnya. Tepat ketika ketiga klon Athena berturut-turut menjadi dewa kuno. Longge dan yang lainnya juga terstimulasi saat mereka bertarung di langit di atas pangkalan Long Fenglin. Athena yang hebat, 3 klonnya bisa merasakan kecepatan waktu di sekitarnya pada saat yang sama. Akan sulit untuk menjadi penguasa awal para dewa kuno jika dia lebih lambat. Kata Longge sambil melawan Kaisar Naga. Ini juga dapat menunjukkan kekuatan Master Puncak Dewa Kuno. Dia dapat secara paksa meningkatkan kekuatan 3 Master Puncak Kaisar Dewa tingkat tinggi pada saat yang sama, seperti kita. Kita bergabung, kita mungkin tidak bisa mengalahkan satu Dewa Kuno Puncak. Tuan, Dilong juga menganalisis sambil bertarung. Sekarang mereka tahu bahwa Dewa Cahaya Zeus dapat meningkatkan kekuatan 3 Master Kaisar Dewa yang unggul. Mereka juga mengetahui celah sebenarnya. Di masa lalu, mereka hanya menebak kekuatan puncak para dewa kuno. Saya pikir kekuatan Master Puncak para dewa kuno sekitar 3 kali lipat dari Master tahap akhir para dewa kuno, tapi sekarang tampaknya seharusnya lebih dari 3 kali. Dalam hal ini, aku harus menciptakan gerakan yang dapat menyaingi penguasa tertinggi para dewa kuno, atau setidaknya menahan serangan mereka. Kata Longge, dan kemudian melihat ke langit, tongkat perang dan kebijaksanaan tongkat kerajaan muncul saat ini, telinga beras kemenangan saling terkait, membuat seluruh langit tidak dapat diprediksi ini, dan di bawah tekanan besar dari krisis hidup dan mati, Longge menciptakan bentuk kedua dari 8 bentuk dewa perang. Saya melihatnya mengayunkan pedang emas dewa perang, dan kemudian seluruh orang mulai menjadi tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, dengan kekuatan mental puncak Dewa Agung Kuno Dilong, saya tidak dapat lagi mendeteksi lokasi Longsong, dan lokasi saya, mata masih bisa melihat Longsong. Namun, kekuatan mentalnya tidak dapat dideteksi. Inilah kekuatan gaya kedua Longge. Aku tidak bisa lagi merasakan mental Longge. Jika kecepatan Longge lebih cepat, bukankah aku akan dikalahkan secara pasif? Dilong terkejut. Saat ini, Longge di depannya menghilang. Kaisar Long terkejut dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksinya dengan panik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mendeteksinya dengan kekuatan mentalnya, dia tidak dapat menemukan keberadaan Longsong. Kemudian, hantaman keras menghantam punggung Dilong. Pada saat terjadi benturan, Dilong menyadari bahwa Longge telah terbang di belakangnya. Bom ledakan yang tak tertandingi meledak di belakang Dilong, dan gelombang kejut yang kuat menyerbu ke segala arah. Dalam ledakan dahsyat tersebut, Dilong memuntahkan darah dan terlempar ke depan akan terluka parah. Longge hanya dapat menggunakan Kaisar Naga untuk mencoba gerakannya, karena Kaisar Naga memiliki kekuatan tempur Dewa Agung Kuno tahap akhir, dan memiliki tubuh dengan emas dewa kelas atas yang mendekati berlian dewa tingkat rendah. Hanya Kaisar Naga yang bisa menahan gerakan sekuat itu. Kaisar Naga yang puff memuntahkan darah dan membuangnya. Huo buru-buru membantu Kaisar Naga mengobatinya. Pada saat ini, Longge muncul di langit sambil memegang pedang Dewa Perang, melihat sekeliling dengan bangga. Xiao Long, bagaimana dengan gerakan ini? Kata Longge sambil memegang pedang Dewa Perang dan menatap Dilong. Langkah ini memang bagus. Dilong menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, jika kamu tidak berhenti, aku pasti sudah terluka parah sejak lama. Kamu bisa melukaiku secara serius dengan terlambatnya Dewa Agung Kuno kekuatan tempur panggung. Tampaknya gerakanmu sudah cukup bagus. Serangan kuat dari Master Kuno, apa nama gerakan ini? Gerakan ini menggunakan kekuatan ruang di sekitarnya untuk mencegah bahkan para dewa kuno mendeteksi kehadiranku pada kekuatan mental puncak mereka. Kemudian, gerakan ini menggunakan teleportasi untuk berteleportasi langsung ke titik buta di mana musuh tidak dapat menahannya, memberikan musuh merupakan pukulan fatal. Kekuatan gerakan ini terletak pada ketidakterlihatan dan tidak dapat diprediksi, jadi sebut saja itu tidak terlihat. Tidak berwujud. Dilong bertanya. Ya, bentuk kedua dari 8 bentuk dewa perang disebut tak kasat mata. Bentuk pertama bisa melawan penguasa tahap akhir para dewa kuno, dan bentuk kedua bisa melawan penguasa puncak para dewa kuno. Ini cukup bagus. Longge berkata sambil tersenyum. Apakah ada kekurangan dalam gerakan ini? Long Zizi dan Tang Yidao, yang bertempur di dekatnya, juga berhenti berkelahi dan berkumpul untuk bertanya. Langkah ini menghabiskan banyak kekuatan mental dan semangat juang.
Setelah digunakan, pada dasarnya itu menghabiskan setengah dari semangat juang dan kekuatan mentalku. Jika tingkat semangat juangku dapat mencapai tahap akhir dari Dewa Agung kuno, itu mungkin akan menghabiskan sekitar A1/4. Panjang, kata Song. Jadi begitu, tapi dengan Huohu di sini, dia bisa membantumu pulih secara instan. Ini bukan masalah sama sekali, asalkan kekuatannya besar. Baiklah, saya hanya bisa membantu dari samping. Sekarang Saudara Long telah menciptakan gaya keduanya, kita juga harus segera membuat yang baru. Ya, Tang Yidao dan Long Zizi mengangguk. Kemudian, Tang Yidao dan Long Zizi terus bertarung ribuan mil jauhnya. Dilong memandang Long Ge dan berkata, Tuan Long Ge, sekarang kamu lebih kuat dariku, apakah kita masih ingin bertarung? Tentu saja, aku tidak perlu menggunakan bentuk kedua untuk menjadi tidak terlihat. Untuk bertarung denganmu, aku ingin membuat banyak jurus lainnya. Kata Long Ge sambil tersenyum, tapi Long Ge sendiri juga tahu bahwa sekarang dia hanya itu di tahap tengah Dewa Agung kuno, dan dia bisa membuat jurus yang berada di level puncak Dewa kuno sudah sangat bagus, namun pada dasarnya tidak mungkin membuat jurus yang melampaui level puncak Dewa kuno. Oke, Dilong mengangguk, lalu melanjutkan pertarungannya dengan Long Ge. Dilong tidak perlu membuat gerakan, karena dia tahu bahwa selama dia mencapai usia dewasa, dia bisa mendapatkan sejumlah besar kekayaan berharga dalam ingatan yang diwariskan termasuk teknik yang lebih maju dan gerakan yang lebih menantang surga, jadi sekarang dia berharap untuk memahami dunia di sekitarnya melalui pertarungan, agar bisa menembus kedewasaan secepat mungkin. Dulu, Dilong lebih kuat dari Long Ge, tapi sekarang, Long Ge akhirnya lebih kuat dari Dilong, dan Dilong akhirnya mengagumi Long Ge di dalam hatinya. Saat Long Ge dan Dilong bertarung, Huohu terus mempelajari teknik penyembuhan. Dia juga berharap bisa menciptakan teknik penyembuhan yang lebih kuat yang tidak hanya dapat memulihkan semangat juang dan kekuatan mental secara instan, tetapi juga memulihkan jiwa melakukan ini, bahkan jika Long Ge menghancurkan dirinya sendiri saat itu, jiwanya dapat dipulihkan dengan cepat. Namun, langkah ini sangat sulit, dan Huohu hanya dapat terus mempelajarinya. Sementara Huohu dan yang lainnya terus-menerus meneliti gerakan baru, di kuil Zeus di Istana Cahaya, 3 klon Athena telah mengkonsolidasikan kekuatan awal Dewa kuno. Akhirnya terkonsolidasi, kata wujud asli Athena sambil tersenyum, lalu dia langsung melebur menjadi avatar Dewi Kebijaksanaan. Terkonsolidasi, Zeus, Dewa Cahaya, bertanya sambil tersenyum. Ya, klon Dewi Kebijaksanaan tersenyum dan mengangguk. Berapa tingkat kekuatan tempur yang telah kamu capai sekarang? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya. Tubuh tunggal adalah kekuatan tempur awal Dewa kuno, tapi kekuatan tempur gabungannya tidak diketahui. Kata Dewi Kebijaksanaan Athena. Haha, lalu gabungkan ketiga klon menjadi satu dan lihat tingkat kekuatan tempur apa yang bisa kamu capai sekarang. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa. Dewa Matahari Helios dan yang lainnya juga mendesak Athena, dan mereka juga ingin melihat kekuatan Athena yang sebenarnya. Oke, Athena, Dewi Kebijaksanaan, mengangguk, lalu berkata, 3 bagian bergabung menjadi satu. Saya melihat 3 avatar Athena, Dewi Kebijaksanaan, Athena, Dewi Kemenangan, dan Athena, Dewi Perang, bergabung menjadi satu. Setelah sintesis, Athena memegang tongkat perang di tangan kirinya, dan tongkat kebijaksanaan di tangan kirinya tangan kanannya, dan mengenakan mahkota kemenangan di kepalanya, momentum seluruh orang terus meningkat. Boom! Hanya dalam waktu singkat, momentum Athena naik ke tingkat tengah para dewa kuno, dan itu masih terus meningkat. Momentum yang dahsyat dan semangat juang yang melonjak bergulir di dalam kuil Zeus, yang membuat para penonton Helios dan Dewa Matahari Ares, Dewa Perang mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pada saat ini, mereka tahu bahwa Athena telah jauh melampaui mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan Athena, Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah. Mereka tidak percaya pada Athena. Kamu bisa melampaui mereka. Bas akhirnya momentum kenaikan Athena terhenti. Hades sang Dewa Hades terlihat frustasi karena menemukan momentum Athena lebih kuat darinya, dan Poseidon sang Dewa Laut pun diliputi kekaguman karena menemukan momentum Athena itu lebih kuat. Seperti dia, artinya, Athena sekarang memiliki kekuatan tempur Dewa kuno tingkat menengah, yang sangat dekat dengan Dewa kuno tahap akhir. Zeus, Dewa Cahaya, dan Hera, Ratu Surga, saling memandang dan tersenyum. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Selanjutnya, aku akan membantu kedua adik laki-lakiku meningkatkan kekuatan mereka. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum. Terima kasih, saudaraku. Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dengan gembira. Mereka melihat ketiga junior itu telah menjadi penguasa tahap awal para dewa kuno, terutama Athena, yang telah mencapai tahap tengah para dewa kuno setelah 3 klon dewa kuno digabungkan. Mereka juga merasakan tekanan besar pada kekuatan tempur mereka.
Jika mereka tidak meningkat, mereka akan dikalahkan oleh junior mereka. Siapa yang harus saya bantu tingkatkan terlebih dahulu? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya. Mari kita bantu Poseidon berkembang dulu. Akan lebih mudah baginya untuk meningkatkan ke tahap akhir Dewa Kuno, karena dia bisa menerobos kapan saja. Kata Hades, Dewa Dunia Bawah. Poseidon, Dewa Laut, menatap langsung ke arah Hades, Dewa Hades, dengan penuh rasa terima kasih. Lagi pula, dia juga bisa membiarkan Zeus, Dewa Cahaya, meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Oke, kalau begitu, aku akan meningkatkan kekuatan Poseidon dulu. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum. Ya, Poseidon, Dewa Laut, mengangguk penuh semangat. Di hari-hari berikutnya, Zeus, Dewa Cahaya, menggunakan persepsinya tentang dunia sekitarnya untuk mengontrol kecepatan waktu, memungkinkan Poseidon, Dewa Laut, untuk memahaminya secara perlahan. 20 hari kemudian, Poseidon, Dewa Laut, membuat terobosan dan bertransformasi dari Dewa Kuno tingkat menengah menjadi Master Dewa Kuno tahap akhir. Poseidon, selamat, kata Hades, Dewa Dunia Bawah, dan Ratu Hera serta yang lainnya juga mengucapkan selamat kepada Poseidon, Dewa Laut Perayaan. Terima kasih saudara, terima kasih semuanya. Poseidon, Dewa Laut, berkata dengan penuh semangat. Haha, Poseidon, pertama-tama kamu harus mengkonsolidasikan kekuatan tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Aku akan istirahat dulu, dan setelah istirahat, aku akan membantu Hades meningkatkan kekuatannya. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa. Ya, Poseidon, Dewa Laut, mengangguk sambil tersenyum, lalu berteleportasi ke sisi lain. Selanjutnya, Zeus, Dewa Cahaya, mulai bermeditasi dan beristirahat. Bersiaplah untuk membantu Hades, Dewa Hades, meningkatkan kekuatannya dalam 3 hari. Setelah Hades, Dewa Hades, meningkatkan kekuatannya, tiba waktunya bagi Zeus, Dewa Cahaya, untuk menyerang Long Ge dan yang lainnya. Pada saat ini, di markas Long Fenglin di medan perang alam dewa, Tang Yidao dan Long Zizi juga menciptakan keterampilan baru mereka. Gaya pembasmi dewa kedua dari 8 kekerasan. Tang Yidao meraung keras, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hitam. Semangat juang dan kekuatan mental di tubuhnya langsung terbakar, dan dia meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Long Zizi. Gerakan kedua dari 8 gerakan haus darah sisa darah. Long Zizi meraung keras, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya merah, bergegas menuju Long Zizi seperti matahari terbenam. Boom, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terjadi antara cahaya hitam yang dibentuk oleh Tang Yidao dan lampu merah yang dibentuk oleh Long Zizi, dan gelombang kejut yang dahsyat menyerbu ke segala arah. Langsung mengobrak-abrik ruang dengan radius ribuan mil. Melihat gerakan yang begitu kuat, Long Ge dan Dilong tidak bisa menahan diri untuk berhenti bertarung, dan kemudian melihat ke arah Tang Yidao dan Long Zizi. Langkah yang sangat kuat, Dilong menghela nafas. Yah! Kekuatan gerakan seperti itu setidaknya bisa bersaing dengan kekuatan para master tahap akhir para dewa kuno. Dan tampaknya baik Tang Yidao maupun Long Zizi tidak terluka parah, yang berarti mereka menciptakan gaya kedua pada saat yang sama. Kekuatan gaya kedua ini telah mencapai tahap akhir dari dewa besar kuno. Ya, cukup bagus. Tapi setelah menggunakan gerakan ini, semangat juang dan kekuatan mental mereka berkurang menjadi setengah dari ukuran aslinya. Ya, semangat juang dan kekuatan spiritual mereka tidak sekuat milikmu, dan mereka juga berkurang setengahnya. Mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur tahap akhir dari para dewa kuno. Dan kamu bisa mengerahkan kekuatan tempur puncak para dewa kuno dewa. Inilah celahnya, kata Dilong. Yah, kita masih harus mengandalkan bantuan Fire Dance. Jika kita tidak mendapat bantuan Fire Dance, mustahil untuk terus bertarung. Ya, jadi Fire Dance yang paling penting. Ayo pergi dan beri selamat pada Yida dan mereka dulu, kata Dilong sambil tersenyum. Ya, Long Ge mengangguk, lalu terbang menuju Tang Yidao dan yang lainnya. Pada saat ini, retakan ruang yang disebabkan oleh ledakan perlahan-lahan menghilang, dan Tang Yidao serta Long Zizi saling memandang dengan gembira. Kami akhirnya menciptakan gaya kedua, dan kami juga dapat memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari para dewa besar kuno, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ya, dengan gaya kedua ini, kita bisa bertarung bahkan jika kita menghadapi master dengan kemampuan bertarung tingkat lanjut dari para dewa kuno. Long Zizi berkata sambil tersenyum. Tapi begitu kamu menggunakannya, kamu kehilangan setengah dari semangat juang dan kekuatan mentalmu. Benar-benar sangat menguras tenaga. Tang Yidao menghela nafas. Dengan Huohu di sini, kita bisa pulih seketika, jangan takut. Yah, Huohu benar-benar asisten yang hebat, tapi bagaimana jika suatu hari kita meninggalkan Long Ge dan Huohu? Lalu siapa yang akan membantu kita? Memang benar,
mereka berdua adalah master tingkat dewa kuno, dan suatu hari mereka akan berpisah. Mari kita bicarakan masa depan nanti. Sekarang kita harus berurusan dengan master tingkat dewa kuno dari sisi Zeus, Dewa Cahaya. Kita tidak akan terpisah dalam waktu singkat. Ya, Tang Yidao mengangguk. Memikirkannya, mereka harus bersama sekarang. Jangan khawatir, setelah level meningkat di masa depan, mereka juga akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak pasti. Pada saat ini, Long Ge, Dilong, dan Huo Hu terbang untuk memberi selamat kepada mereka, dan Long Zizi serta Tang Yidao juga dengan senang hati menerima ucapan selamat tersebut. Sekarang, Xiao Long, Yidao, dan Zizi semuanya memiliki kekuatan tempur tahap akhir para dewa kuno, dan saya juga memiliki kekuatan tempur puncak para dewa kuno saat menggunakan jurus pamungkas. Bahkan jika kita bertemu dengan penguasa Zeus, Sang Dewa Cahaya, kita bisa bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Panjang, Song tertawa. Hanya butuh waktu kurang dari sebulan bagi mereka untuk membantu Athena naik ke tahap awal dewa kuno. Artinya, mereka menghemat 2 bulan. Dengan kata lain, 1 sebulan kemudian, Dewa Cahaya seharusnya Zeus dan yang lainnya menyerang kita. Kata Huo Hu. Secara total, dibutuhkan total 4 bulan. Selain itu, dibutuhkan sekitar 10 hari bagi Zeus, Dewa Cahaya, untuk berteleportasi. Kita masih punya waktu lebih dari sebulan. Selama periode ini, kita harus mengkonsolidasikan kekuatan kita. Jurus-jurus baru diciptakan oleh masing-masing dari mereka. Kata Tang Yidao. Ya, Long Zizi mengangguk. Haha, aku tidak perlu melakukan konsolidasi, karena aku adalah kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Ngomong-ngomong, satu hal lagi adalah saat kalian bertarung, aku hanya bisa memulihkan semangat juang dan kekuatan mental 2 orang secara instan. Dengan kata lain, Kakak Long, Zizi, dan Yidao, hanya kalian berdua yang bisa menggunakan skill pamungkasnya, bergerak pada saat yang sama, saya tidak bisa merawat 3 orang. Tang Yidao dan Long Zizi tidak bisa menahan cemberut ketika mereka mendengar ini. Namun, Long Ge memandang Huo Hu dan berkata sambil tersenyum, Wu, saya percaya pada kekuatan dan pengertian Anda. Masih ada lebih dari sebulan. Bisakah bukankah kamu membuat obat yang bisa mengobati 3 orang? Bahkan bergerak dengan lebih dari 4 orang. Huo Hu memandang Long Ge dan tersenyum haha. Saya yakin saya bisa. 1 bulan kemudian, setelah Huo Hu melakukan bentuk kelahiran kembali yang pertama ratusan ribu kali, dia akhirnya menciptakan bentuk kedua melengkapi Yuan. Bu Yuan tipe kedua tidak hanya dapat memulihkan semangat juang dan kekuatan spiritual dari 4 master kuno tingkat menengah pada saat yang sama, tetapi juga menyembuhkan kerusakan pada Yuan Shen. Dengan perawatan pengisian energi Huo Hu, Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao dapat menggunakan jurus pamungkas mereka pada saat yang sama, dan mereka dapat terus bertarung. Pada titik ini, kekuatan tempur tim Long Ge telah stabil. Lagu Naga Dewa Perang setelah melakukan bentuk tak kasat mata kedua, ia memiliki kekuatan tempur puncak para dewa kuno. Kaisar Naga dalam kondisi normal, dia memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Agung Kuno, tetapi dia tidak memiliki keterampilan unik. Dewa Ibel Long Zizi setelah menggunakan sisa darah bentuk kedua, dia memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Dewa Kegelapan Tang Yidao setelah menggunakan bentuk kekerasan kedua, dia memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Dewi Kehidupan Huo Hu memiliki kekuatan tempur jangka menengah dari Dewa Agung Kuno. Namun, nilai Huo Hu tidak dapat tercermin dalam pertempuran. Dengan bantuan Huo Hu, Long Ge dan yang lainnya dapat terus mempertahankan kekuatan tempur terkuat, Huo Hu tidak harus bertarung dengan tangannya sendiri. Perpaduan Xiao Ling dan Xiao Hong, Ling Hong memiliki kekuatan tempur awal para dewa kuno. 3 bersaudara kilin setelah menggabungkan kekuatan darah, mereka memiliki kekuatan tempur awal para dewa kuno. Xuan Yuan Xiaoyu dan master tingkat kaisar dewa lainnya pertarungan simultan setara dengan kekuatan tempur 2 master tahap awal para dewa kuno mereka, tetapi dengan kekuatan serangan mereka, mereka tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap penguasa awal para dewa kuno. Inilah kekuatan tempur Long Ge dan seluruh timnya. Pada saat yang sama, di kuil Zeus, Istana Cahaya, Zeus, Dewa Cahaya, akhirnya menghabiskan lebih dari sebulan membantu Hades, Dewa Hades, meningkatkan kekuatannya, telah dipromosikan dari Dewa Kuno tingkat tengah ke Dewa Kuno tahap akhir, Hades, Dewa Dunia Bawah, juga dapat memanggil makhluk dunia bawah di tahap selanjutnya dari Dewa Kuno. Pada saat ini, Zeus, Dewa Cahaya, ada di sampingnya. Zeus, Dewa Cahaya dia memiliki kekuatan tempur puncak para dewa kuno, dan merupakan ahli sejati di level puncak para dewa kuno, dia juga memiliki keterampilannya sendiri yang dia kuasai. Oleh karena itu, di puncak para dewa kuno, dari segi level, tim Dewa Cahaya Zeus lebih baik daripada Dewa Perang Long Ge dan lainnya. Ratu Hera Dewa Kuno tahap akhir.
Setelah menggunakan metode rahasia, dia juga akan memiliki kekuatan tempur mendiang Dewa Kuno dengan Naga Kaisar. Naga Kaisar akan lebih unggul karena ketangguhan fisik Naga Kaisar. Ia telah mencapai tingkat emas ilahi bermutu tinggi, jauh melebihi tubuh Dewa Kuno biasa. Poseidon, Dewa Laut, dia adalah Dewa Kuno tahap akhir. Kemampuannya untuk menggunakan teknik rahasia juga merupakan kekuatan Dewa Kuno tahap akhir tahap para Dewa Kuno. Jika mereka benar-benar bertarung, dia dan Long Zizi, yang menggunakan teknik rahasia, akan menang. Hades, Dewa Dunia Bawah, dia juga baru saja dipromosikan ke tahap akhir Dewa Besar Kuno, dan kekuatan tempurnya hanya mencapai sejauh itu. Dia tidak punya waktu untuk meneliti teknik rahasia baru, mereka masih berimbang, bahkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pertempuran para Dewa Kuno selanjutnya, Long Ge dan timnya memiliki keuntungan. Athena, dia memiliki 3 klon Dewa Kuno tahap awal. Setelah digabungkan, mereka akan mencapai kekuatan tempur tahap menengah para Dewa Kuno. Seluruh energinya untuk merawat Long Ge dan yang lainnya serta menjaga Long Ge dan yang lainnya pada puncaknya. Karena situasi pertempuran, Huohu tidak dapat bertarung, dan Huohu tidak dapat bertarung dan master tingkat Kaisar Dewa lainnya untuk melawan, dan mereka hampir tidak bisa menahannya. Ares, Dewa Perang kekuatan tempur awal Dewa Kuno. Bertarung sendirian, dia jelas bukan lawan dari Xiao Ling dan Xiao Hong yang digabungkan dengan Ling Hong Perang, juga sangat gugup. Begitu dia selamat, dalam 30 menit, ketika waktu penggabungan Ling Hong berakhir, dia mungkin berhasil melakukan serangan balik. Dewa Matahari Helios pada tahap awal kekuatan tempur Dewa Agung Kuno, Long Ge dan yang lainnya tidak lagi memiliki siapapun di pihak mereka kerugian mutlak. Setelah Dewa Matahari Helios membantu Athena, Long Ge dan seluruh tim mereka akan dikalahkan dengan cepat. Menurut ingatan Kaisar Long, Long Ge dan yang lainnya mengetahui kemampuan Dewa Kuno Zeus, Dewa Cahaya Puncak, dan juga menebak kekuatan spesifik lawan. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pulau Naga dan Phoenix. Long Ge dan yang lainnya sedang berkumpul di Pulau Longfeng. Bagaimanapun, Long Ge dan yang lainnya tidak akan banyak berkembang dalam waktu singkat. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengisi ulang baterai mereka dan menunggu kedatangan Zeus. Dewa Cahaya. Sekarang kekuatan kita lebih lemah dari Zeus, Dewa Cahaya. Semua orang tahu ini, kan? Long Ge bertanya sambil memegang cangkir teh. Ya, Huohu dan yang lainnya mengangguk. Sayang sekali Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong tidak ada di sini, kalau tidak kita bisa lebih unggul. Bagaimanapun, kekuatan kita saat ini hanya sedikit di belakang mereka. Yah, bahkan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong keduanya berada dalam kekuatan tempur jangka menengah para Dewa Kuno. Jika mereka tidak mengintegrasikan jiwa tahap awal para Dewa Kuno, pihak kita juga memiliki keuntungan. Kata Xuan Yuan Xiaoyu. Siapa sangka hanya butuh waktu 1 bulan bagi ketiga klon Athena untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini membuat perhitungan kami salah. Zeus, Sang Dewa Cahaya, hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk meningkatkan kekuatan mereka ke level yang sangat tinggi, kita lengah. Kata Qilin Xiaobai. Tapi untungnya Zizi, Yi Dao, dan Huohu mampu menerobos tepat waktu, sehingga kita tidak berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Setidaknya saat ini kita masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kita tidak hanya memiliki peluang bertarung, kita juga memiliki peluang untuk menang. Kata Long Ge sambil tersenyum. Hah, Dilong dan yang lainnya memandang Long Ge dengan heran. Long Ge memandang semua orang dan tersenyum dan berkata kami tidak berani menyerang Istana Guangming pada awalnya karena Istana Guangming adalah artefak berlian Dewa Raksasa tingkat rendah. Dalam artefak ini, Dewa Cahaya Zeus dapat mengerahkan 2 kali kekuatan tempur, dan jika mereka datang menyerang kita, kita bertempur di wilayah kita dan kita bisa menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Mata Huohu tiba-tiba berbinar, dan kemudian bertanya Saudara Long, maksudmu, kita bisa menggunakan formasi itu? Ya, Long Ge mengangguk, pangkalan Long Fenglin kami dapat mengatur banyak formasi, dan kami telah mengaturnya. Kami hanya menunggu mereka tiba. Yang terluar dapat diakses oleh master tahap awal Kaisar Dewa tertinggi, dan lapisan terdalam hanya bisa dimasuki oleh penguasa tahap selanjutnya dari para Dewa Kuno. Dengan mengandalkan ini saja, kita dapat meningkatkan kekuatan tempur kita secara signifikan. Huohu dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk, tetapi Dilong menimbulkan keraguan. Formasi ini sudah mati. Jika kita tidak mengendalikannya, kita tidak akan bisa mengerahkan kekuatan kita yang besar. Saat itu, kita sedang bertarung, bagaimana kita bisa mengendalikan formasi dengan baik. Begitu mereka tidak bisa mengendalikan formasi, mereka akan menghancurkannya. Hancurkan, bukankah kita akan berada dalam lingkungan yang setara saat itu? Begitu kedua belah pihak setara, kita akan dirugikan lagi. Dilong berkata sambil mengerutkan kening. Haha, apa yang dikatakan Xiaolong benar,
tapi akankah kita membiarkan mereka menghancurkan formasi? Longge berkata sambil tersenyum, bahkan jika mereka dapat menghancurkan formasi, mereka akan menghancurkannya lapis demi lapis, dan kita akan menghancurkannya lapis demi lapis. Lapisan, mencegat mereka, setiap kali mereka melewati level, itu akan memakan waktu, maka kita bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Ketika kita punya lebih banyak waktu, mungkin Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong akan bergabung dengan dewa-dewa kuno. Dengan bergabungnya para master tahap akhir dengan kami pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yah, menunda waktu adalah hal yang harus kita lakukan. Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong mengatakan bahwa integrasi mereka pasti akan selesai dalam waktu 6 bulan. Dengan kata lain, selama kita bisa menundanya selama 2 bulan, kita bisa menang kemenangan terakhir. Huohu tertawa. Ya, dan ada Dao Zu Hongjun, master tahap akhir dari para dewa kuno yang tidak pernah bergerak. Setelah Dao Zu Hongjun berhasil menerobos dan menjadi master puncak para dewa kuno, dia bisa bertarung melawan Dewa Cahaya Zeus sendirian. Saat itu, kita tidak hanya bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan kamu juga bisa melawan Zeus, Dewa Cahaya, dan membuat mereka tidak bisa kembali. Kata Longge sambil tersenyum. Haha, ayo kita coba yang terbaik untuk mencegat Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya. Tang Yidao dan yang lainnya tertawa. Semua orang tertawa bahagia dan melupakan beban mereka. Setelah memiliki harapan di hati mereka, mereka pasti tersenyum. Namun, bisakah Longge dan yang lainnya bertahan selama 2 bulan? Jika mereka tidak bisa bertahan selama 2 bulan, maka Longge dan yang lainnya pasti akan kalah. Istana Cahaya, Kuil Zeus. Haha, aku akhirnya membantu Hades untuk dipromosikan ke tahap akhir Dewa Kuno. Tim kita juga telah mencapai puncaknya, dan sekarang dengan kekuatan kita cukup untuk menyapu Longge dan yang lainnya. Light tertawa, dia tidak mengetahuinya sama sekali. Longge, Long Zizi, Tang Yidao, dan Huohu menciptakan metode rahasia. Oleh karena itu, dia yakin mereka bisa meraih kemenangan besar tidak menciptakan gaya kedua mereka tepat waktu. Longge dan yang lainnya pasti akan kalah telak. Setelah menghancurkan Longge dan 5 dewa kuno lainnya, kita kemudian akan mengalahkan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong di ngarai ajaib. Kemudian kita akan mengalahkan leluhur Dao Hongjun di ngarai agility. Terakhir, kita akan menyerang Sang Buddha Klan mempertahankan ngarai. Lalu kita bisa menyatukan alam dewa. Poseidon tersenyum dan berkata bahwa saat ini, dia sudah menghormati masa depan. Menurutnya, Longge dan yang lainnya tidak lagi takut. Dia sekarang jauh lebih kuat daripada 4 bulan lalu dengan mudah mengalahkan Long Zizi dan dapat bersaing dengan Longge. Haha, satukan alam dewa. Hades, dewa dunia bawah, juga tertawa, lalu bertanya saudara Zeus, tahukah kamu kapan kita akan berangkat? Sekarang, kata Zeus, Dewa Cahaya. Sekarang, Hades, dewa dunia bawah, sedikit bingung. Dia belum mengkonsolidasikan kekuatan Dewa Agung kuno, dan Zeus, Dewa Cahaya, belum kembali ke kondisi puncaknya. Ya, sekarang, kita bisa terbang dan memulihkan kekuatan kita pada saat yang sama. Butuh sekitar 10 hari untuk terbang ke sana. 10 hari sudah cukup bagi kita untuk kembali ke kondisi puncak kita. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum, dan sekarang dia bahkan tidak memikirkannya sejenak. Itu sia-sia, dia ingin melihat Longge dan yang lainnya dikalahkan, dan ingin membalas rasa sakit yang disebabkan oleh penghancuran diri dan kematian Longge 500 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Zeus, Dewa Cahaya, tidak sabar menunggu. Melihat Zeus, Dewa Cahaya, terlihat seperti ini, Ratu Hera dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka tahu bahwa Zeus, Dewa Cahaya, telah lama menunggu hari ini. Zeus, Dewa Cahaya, memimpin Ratu Hera, Poseidon, Dewa Hades, Athena, Ares, Dewa Perang, dan Helios, Dewa Perang, terbang keluar dari kuil Zeus dan keluar dari Istana Cahaya. Setelah terbang keluar dari Istana Cahaya, Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum dan berkata haha. Aku ingin memberi kejutan pada Longge dan yang lainnya. Setelah berbicara, Dewa Cahaya Zeus menjabat tangannya sebentar, dan planet tempat mereka berada, Istana Cahaya, berubah menjadi istana kecil, kemudian istana itu secara bertahap menjadi semakin kecil, dan kemudian dibawa ke dalam ring luar angkasa oleh Dewa Cahaya Zeus. Bolehkah aku menerima Istana Cahaya ini? Poseidon, Dewa Laut, bertanya dengan gembira dan terkejut. Ya, ini aslinya adalah artefak dewa tingkat rendah, dan ada tanda jiwaku di dalamnya. Tentu saja aku bisa menerimanya. Zeus, Dewa Cahaya, berkata sambil tersenyum. Setelah kakakku memiliki Istana Cahaya ini, dia dapat mengerahkan 2 kali lipat kekuatan bertarung aslinya. Longge dan yang lainnya pasti akan dikalahkan. Hades, Dewa Dunia Bawah, tertawa.
Haha, ayo pergi. Zeus, Dewa Cahaya, tertawa, lalu memimpin dan terbang menuju medan perang alam dewa. Tidak ada perisai roh juang di medan perang alam dewa sekarang. Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya bisa terbang tanpa hambatan. Longge dan yang lainnya tidak tahu kapan Dewa Cahaya Zeus akan datang, tapi tidak peduli kapan mereka ayo, Longge dan yang lainnya sudah melakukan apa yang mereka inginkan. Pangkalan Long Fenglin, Longge dan yang lainnya sekali lagi mengubah markas hutan naga dan Phoenix. Sekarang markas hutan naga dan Phoenix telah diubah menjadi 4 bagian sederhana dan yang lainnya harus menyia-nyiakan kekuatan Zeus, Dewa Cahaya, mencoba membiarkan Dewa Air Gongong dan Dewa Api Zurong datang. Bagian kedua, ini adalah alam pembasmian awal para dewa kuno. Di sini, Longge dan yang lainnya akan menggunakan kekuatan mereka untuk menakuti Zeus, Dewa Cahaya. Jangan berani melangkah maju tanpa ada keraguan, sehingga menyia-nyiakan waktu Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya lagi. Bagian ketiga adalah kekacauan jangka menengah para dewa kuno. Di sini, Longge dan yang lainnya akan bertarung nyata dengan Dewa Cahaya, Zeus, untuk menguji kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagian terakhir adalah Pulau Naga dan Phoenix, di mana Longge dan yang lainnya akan bertarung habis-habisan dengan pasukan Zeus, Dewa Cahaya. Jika berhasil, Anda akan bertahan di alam dewa, jika gagal, Anda hanya bisa melarikan diri. Ini tentu saja merupakan kesimpulan yang dicapai oleh Longge dan yang lainnya setelah berdiskusi. Ini juga merupakan skenario terburuk yang mereka pertimbangkan, tanpa bantuan Dewa Air Gongong dan Dewa Api Zurong. Tanpa bantuan Dao leluhur Hongjun, mereka hanya bisa melakukan ini. Namun, Longge dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Zeus, Dewa Cahaya, dapat memindahkan istana cahayanya, dan planet ini dimurnikan menjadi dewa tingkat rendah, artefak. Dan membawanya bersamanya, sesuatu yang Longge tidak bisa lakukan saat itu, dan tentu saja mantan Dewa Cahaya, Zeus, juga tidak bisa melakukannya, tapi dia sekarang adalah penguasa tertinggi para dewa kuno, jadi tentu saja dia bisa melakukannya. Inilah kekuatan para empu kuno. Ngarai pertahanan, klan Buddha, Aula Buddha. Zeus, Dewa Cahaya, telah selesai meningkatkan kekuatannya, dan tidak ada pergerakan selama 2 bulan. Diperkirakan bahkan kekuatan Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah, telah ditingkatkan. Kata Buddha kuno Deng yang terbakar. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sakyamuni bertanya. Ayo pergi, langsung ke medan perang alam dewa. Kata Buddha kuno Randeng. Kakak senior, apakah kamu yakin Longge dan yang lainnya bukanlah lawan Zeus, Dewa Cahaya? Tanya Sakyamuni. Ya, karena aku tahu bahwa setelah Zeus, Dewa Cahaya, menjadi penguasa tertinggi para dewa kuno, dia sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan Istana Cahaya. Dengan Istana Cahaya, Longge dan yang lainnya pasti akan kalah. Kata Buddha kuno Randeng. Lalu pihak mana yang harus kami bantu? Tanya Sakyamuni. Kita tidak bergantung pada dunia. Kata Buddha kuno Lentera sambil tersenyum. Apakah kita masih netral? Tanya Sakyamuni. Tentu saja, selama kita tetap netral, jika Zeus, Dewa Cahaya, menemukan kita, mereka tidak akan berani menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Begitu mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan jika mereka menang, mereka akan kalah telak. Ketika mereka terluka parah, mereka pasti akan diserang oleh kita, jadi kita ada di dekatnya. Lihat, kamu juga bisa menahan mereka. Kata Buddha kuno Randeng. Kakak senior bijaksana. Haha, ayo pergi. Kata Buddha kuno Randeng. Ya, Sakyamuni mengangguk, lalu kedua orang itu berteleportasi dan menghilang di tempatnya, dan cahaya keemasan Buddha yang terpancar dari tubuh mereka secara bertahap menghilang ke dalam aula Buddha. Klan Dewa Dao, leluhur Dao Hongjun berada di ruang rahasia, leluhur Dao Hongjun sedang berlatih dalam pengasingan. Jalan langit berbintang, alam semesta yang halus, ternyata seperti ini. Daozu Hongjun berkata dengan penuh kegembiraan, dan kemudian mulai terus berlatih. Dia telah melakukan perjalanan di langit berbintang selama jutaan tahun dan telah melihatnya evolusi banyak bintang. Sekarang dia telah membangun alam semesta dantiannya sendiri, tentu saja dia jauh lebih ahli dalam membangun alam semestanya sendiri. Meskipun dia menciptakan alam semesta dantian, itu berbeda dengan yang diciptakan oleh Longge untuk setiap latihan. Bagi para ahli bela diri, jalur penciptaannya berbeda-beda, sehingga mereka hanya bisa terus menjelajah. Sekarang, Daozu Hongjun telah menemukan jalannya sendiri itu ada, tetapi penganut Tao Hongjun saat ini sedang berlatih dalam pengasingan untuk menjadi penguasa puncak para dewa kuno dia dapat melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Daozu Hongjun masih dalam pengasingan, dan dia tidak mengetahui apapun yang terjadi di dunia dewa. Klan Gongong Suisen, di ruang rahasia. Dewa Air Gongong dan Dewa Api Zurong bekerja keras untuk memadukan dewa-dewa kuno di ruang rahasia. Setelah fusi berhasil,
mereka akan menjadi penguasa para dewa kuno di tahap selanjutnya dari sebulan, jadi tidak mungkin mereka bisa membantu sekarang. Longge dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. 5 hari kemudian, pasukan Zeus, Dewa Cahaya, terbang. Aku telah pulih ke kekuatan puncakku, dan semangat juang serta kekuatan mentalku semuanya telah mencapai puncaknya. Zeus, Dewa Cahaya, berkata sambil tersenyum sambil terbang. Aku juga telah mengkonsolidasikan kekuatan tahap akhir dari Dewa Agung kuno. Hades, Dewa Dunia Bawah, tertawa. Kalau begitu ayo kita berteleportasi ke sana sekarang. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Teleportasi hanya setelah mencapai kekuatan puncak tidak akan menghabiskan terlalu banyak semangat juang dan kekuatan mental. Oke, ikuti saja kecepatan teleportasi Helios. Teleportasi Helios paling lambat. Dengan kecepatan ini, dalam 3 hari, kita bisa mencapai koordinat alam dewa yang ditemukan Ares terakhir kali. Kata Hera, Ratu Surga. Kuharap Longge dan yang lainnya masih di sana. Aku bahkan tidak bisa melihat wajah mereka terakhir kali. Kali ini Bapak Surgawi akan membawa kita ke sini. Kuharap mereka tidak melarikan diri. Ares, Dewa Perang, berkata dengan sinis, baju besi emasnya bersinar terang. Seng, dan kemudian kekuatan mentalnya menyatu dengan dunia sekitarnya, berteleportasi secara langsung dan menghilang di tempatnya. Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya merasakan aura Ares, Dewa Perang, dan berteleportasi di belakang Ares, perlahan mendekati markas Long Fenglin. 3 hari kemudian, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya berteleportasi ke pinggiran markas Long Fenglin. Ares, Dewa Perang, menunjuk ke hutan lebat di depan dan berkata di depan adalah markas tempat Longge dan yang lainnya berada. Disinilah terakhir kali aku bertemu Xiao Ling dan Xiao Hong di tim Longge. Depan, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya bergerak maju, dan kemudian kekuatan mental mereka mulai mendeteksi area tersebut. Ada formasi di hutan di depan. Itu adalah formasi hantu setingkat Kaisar Dewa Superior. Kata Dewa Matahari Helios. Dengan kekuatan mentalnya, dia hanya bisa melihat formasi hantu setingkat Dewa Superior Kaisar. Adapun yang kedua dia tidak bisa melihat beberapa alam pembasmian awal para dewa kuno. Dalam ilusi luar, ada formasi lain. Formasi itu adalah formasi pembasmian para dewa kuno di masa-masa awal. Athena, yang ketiga klonnya bergabung menjadi satu, berkata cahaya di Athena. Nah bisa melihatnya, menunjukkan kekuatannya, tapi dia hanya bisa melihat level ini. Di dalam formasi pembasmian, sebenarnya ada formasi campuran di tingkat menengah para dewa kuno. Kita harus berhati-hati. Poseidon, Dewa Laut, berkata, dia tidak bisa mendeteksinya. Ya, formasi ini berbeda dari terakhir kali kita datang. Mereka telah menghapus formasi luar dan meninggalkan formasi lanjutan. Sepertinya mereka harus tahu bahwa kita akan datang. Kata Hades, Dewa Dunia Bawah. Ya, mereka tahu kita akan datang. Mereka menunggu kita di lapisan terdalam. Lapisan terdalam adalah formasi hantu dewa kuno tingkat selanjutnya. Kata Zeus, Dewa Cahaya dari Dewa Kuno, mudah untuk dia adalah satu-satunya yang bisa melihat melalui formasi ilusi dewa-dewa besar kuno di tahap selanjutnya. Ketika kekuatan spiritual Dewa Cahaya Zeus menyapu Pulau Naga dan Phoenix terdalam, kekuatan spiritual Longge dan Dilong juga menemukan kekuatan spiritual Dewa Cahaya Zeus. Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya akan datang. Longge berkata dalam sebuah pesan. Huohu dan yang lainnya tiba-tiba mulai berpikir dalam hati mereka, tetapi di permukaan mereka tidak bergerak, karena mereka ingin tetap rendah hati, menjadikan Zeus, Dewa Cahaya, memandang rendah mereka, dan membuat yang lain pihak meremehkan mereka. Ini adalah rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Mereka tampaknya tidak memperhatikan sikap rendah hati Longge dan yang lainnya. Kekuatan mental Zeus, Dewa Cahaya, menyapu Pulau Naga dan Phoenix dengan keras. Kali ini, semua orang merasakan kekuatan mental kejam dari Zeus, Dewa Cahaya. Kali ini, Longge dan yang lainnya berdiri dengan terkejut, dan kemudian dengan ekspresi panik di wajah mereka, mereka semua berkata dengan gugup siapa itu? Siapa di sini? Ini aku, Zeus, Dewa Cahaya, Longge. Keluar dan mati. Zeus, Dewa Cahaya, mengirim pesan ke Longge dan yang lainnya. Longge dan yang lainnya langsung terkejut, dan kemudian Longge mengirim pesan semua terbang ke bagian terluar pangkalan Long Fenglin, bersiaplah untuk menunda waktu mereka. Ya, Huohu dan yang lainnya berkata melalui pesan itu, dengan ekspresi panik masih di wajah mereka, dan kemudian mereka terbang menuju lapisan luar pangkalan Long Fenglin satu persatu. Di luar pangkalan Long Fenglin, aku sudah memberitahu Longge dan yang lainnya bahwa kita ada di sini. Sekarang, mereka terbang ke arah luar. Ayo cepat masuk dan lawan mereka. Aku yakin mereka tidak akan berani terbang keluar dari formasi. Cahaya. Ya, Ratu Hera dan yang lainnya mengangguk, diikuti oleh Zeus, Dewa Cahaya, Hera,
Dewa Poseidon, dan Hades, Dewa Hades, di depan, Athena, Helios, Dewa Matahari, dan Hades, Dewa Hades, di belakang, terbang ke markas Long Fenglin bersama. Ketika Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya terbang ke dalam ilusi tingkat terluar dari pangkalan hutan naga dan Phoenix, mereka berada di tingkat Kaisar Dewa. Longge dan yang lainnya juga terbang ke tingkat ilusi ini. Datang, Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum. Kemudian kekuatan mental yang kejam menyapu, dan lapisan ilusi yang dihasilkan oleh ilusi tingkat Kaisar Dewa Superior tingkat pertama tiba-tiba menghilang, dan Longge dan timnya muncul secara langsung. Tentu saja, sebagai pengendali ilusi, Longge dan yang lainnya juga melihat tim Zeus, Dewa Cahaya, dan kedua belah pihak saling mengamati. Saat mereka saling berhadapan, gelombang momentum terus bertabrakan di udara. Ada ledakan kecil, ini hanya ujian. Zeus, Dewa Cahaya, apakah kamu akhirnya sampai di sini? Kami telah lama menunggumu. Longge memandang Zeus dan tersenyum. Lama menunggu kami. Apakah kamu sudah lama ingin mati? Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum terkejut. Hahaha, Poseidon, Dewa Laut, dan yang lainnya tertawa sadar. Longge memperkuat semangat juangnya dan menuangkannya ke dalam suaranya, langsung membuat Poseidon dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, lalu berkata tidak, aku menunggu kejadewamu. 5 juta tahun yang lalu, aku bisa membuatmu jatuh. Sekarang, aku masih bisa membuatmu terjatuh. 5 juta tahun yang lalu. Orang yang bertarung denganmu 5 juta tahun yang lalu hanyalah tiruan tahap akhir dari Dewa Kuno. Sekarang kekuatanku berada di puncak Dewa Kuno. Mengapa kamu membiarkanku jatuh? Dan kamu adalah Dewa Kuno 5 juta tahun yang lalu. Seorang master tahap akhir, dan Anda sekarang adalah master tingkat menengah dari para Dewa Kuno. Kamulah yang akan jatuh. Zeus, Dewa Cahaya, tersenyum bangga. Dia selalu merenung tentang apa yang terjadi 5 juta tahun yang lalu, karena klon terkuatnya jatuh, yang membuatnya salah perhitungan. Klan Dewa Cahaya hampir menolak karena ini kembali ke periode akhir para Dewa Kuno. Setelah menjadi jiwa, dia membuat kemajuan dan menjadi lebih kuat, tetapi kemarahan di hatinya tidak pernah hilang. Hari ini, dia harus membiarkan Longge jatuh sebelum dia mau melakukannya. Haha, saat itu, kalian berempat menyerangku satu persatu, dan saat itulah aku lemah ketika aku menciptakan neraka. Apa yang kamu lakukan sepenuhnya adalah perilaku penjahat. Untuk menghadapi penjahat sepertimu, kenapa aku tidak memenuhi syarat untuk melakukannya membiarkanmu binasa? Kata Longge sambil tersenyum. Penjahat, mantan Dewa Ibel dan mantan Dewa Kegelapan di sebelahmu, bukankah mereka penjahat? Zeus, Dewa Cahaya, menunjuk ke arah Long Zizi dan Tang Yidao dan mencibir, lalu matanya menjadi tajam, di alam dewa, semuanya didasarkan pada kekuatan. Untuk mencapai kekuatan yang kuat, apapun yang Anda lakukan, Anda harus melakukan hal yang benar. Haha, apa kamu cemas sekali, ingin mengambil tindakan dari awal? Itu akan sangat membosankan, tapi biarkan teman kita bermain dulu. Longge berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya. Suanyuan Xiaoyu mengangguk, lalu memimpin Suanyuan Qingwu dan sekelompok master tingkat Kaisar Dewa untuk terbang, dan langsung membentuk formasi 18 orang di udara. 18 orang ini adalah Suanyuan Xiaoyu, Suanyuan Qingwu, Long Feihu, Hong Fei, Suemisi, Pria Tangguh, Murong Xiaoxing, Yao Tian, Bixi Xiaobei, Taoti Xiaohai, Suani Xiaoni, Yaju Azuki Bin, Yaju Xiaoya, Yaju Xiaozi dan binatang mitos lainnya. Ketika Zeus, Dewa Cahaya, melihat orang-orang dari Sekte Longge melakukan ini, dia tidak mengambil tindakan, karena sebagai master tingkat Dewa Kuno, dia juga memiliki wajah, dan mustahil baginya untuk menyerang Kaisar Dewa yang superior ini level master dengan kekuatan puncak para Dewa Kuno. Oleh karena itu, Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya memiliki waktu singkat untuk membentuk formasi pertempuran. Setelah membentuk formasi pertempuran untuk waktu yang singkat, Suanyuan Xiaoyu berkata kepada Dewa Matahari Helios 18 formasi naga langit, lihatlah matahari. Dewa Helios beri aku nasihat. Menghadapi tantangan Suanyuan Xiaoyu, semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Dewa Matahari Helios. Para ahli di pihak Longge memandang Dewa Matahari Helios sambil tersenyum, mata mereka penuh provokasi, sedangkan Dewa Cahaya Zeus memandang Dewa Matahari Helios dengan ekspresi berbeda di mata mereka, tetapi sorot mata Ares, Dewa Perang, adalah siapa yang menyebutmu paling lemah. Bahkan seorang master setingkat Kaisar Dewa yang superior berani menantangmu, sungguh memalukan. Seolah-olah dia melihat tatapan Ares, Dewa Perang, atau marah karena provokasi Suanyuan Xiaoyu, Kaisar Dewa tertinggi, Dewa Matahari Helios terbang keluar dari barisan belakang dengan marah dan berkata kepada Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya. Oke, saya, Helios, menerima tantangan ini. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda,
Master tingkat Kaisar Dewa yang unggul. Jangan menunggu sampai saya membasmi Anda satu persatu sebelum Anda menyesalinya. Terima kasih, Dewa Matahari Helios, karena telah mengajariku. Kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum, lalu mengendalikan formasi. Tiba-tiba, formasi 18 orang terbentuk, dengan semangat juang dan semangat. Setelah memasukkan kekuatan ke dalam formasi, 18 naga emas muncul di atas formasi. Naga emas bertanggung jawab untuk menyerang, dan penutup hujan melingkar bertanggung jawab untuk pertahanan. Ini adalah formasi 18 naga langit yang dikembangkan oleh Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya memberikan penilaian tinggi pada formasi 18 naga langit ini. Long Ge percaya bahwa formasi 18 naga langit setidaknya dapat menahan serangan dua penguasa awal para dewa kuno penguasa para dewa kuno. Oleh karena itu, Xuan Yuan Xiaoyu membuat strategi untuk menggunakan formasi 18 naga langit ini untuk menantang Dewa Matahari Helios, sehingga menunda waktu selama dia dapat menunda cukup waktu hingga Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong tiba, dia akan membuat alaba. Zeus, Dewa Cahaya, tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat formasi ini, karena hanya dari nafasnya, dia tahu betapa kuatnya formasi ini, tapi sekarang Dewa Matahari Helios yang bertarung, dan sulit untuk dia mengatakan apapun, jika tidak, itu akan menghancurkan kepercayaan Helios tanpa perlawanan akan merugikan budidaya Helios di masa depan, dan bahkan jika Dewa Matahari Helios kalah, itu tidak masalah. Keputusan akhir untuk memenangkan pertempuran ada di tangannya, selama dia bisa membasmi Long Ge, maka kemenangan akhir harus menjadi milik mereka. Oke, coba saya lihat kekuatan formasi 18 naga langit ini. Dewa Matahari Helios juga merasakan kekuatan formasi ini. Tiba-tiba, dia tidak lagi ragu-ragu, dan seluruh tubuhnya meledak dengan semangat juang dan momentum yang luar biasa. Dewa Agung kuno meledak secara langsung, dan Dewa Matahari Helios seluruh tubuh simekar dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang terbakar. Cahaya keemasan menembus mata orang-orang. Setelah momentumnya benar-benar meledak, Dewa Matahari Helios berubah menjadi aliran cahaya keemasan, duduk di atas matahari emas dewa kelas atas bergegas langsung menuju formasi 18 naga langit. Ares dan Athena, dewa perang yang mengawasi dari samping, juga dikejutkan dengan kekuatan Dewa Matahari Helios. Tampaknya Dewa Matahari Helios sedang berusaha sekuat tenaga. Menghadapi serangan yang begitu kuat dari Dewa Matahari Helios, dan menghadapi kereta matahari emas ilahi bermutu tinggi yang digunakan oleh penguasa awal para dewa kuno, dapatkah Xuan Yuan Xiaoyu dan formasi 18 naga langitnya menahannya? Tepat ketika Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya bersiap menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Long Ge mengirim pesan Xiaoyu, kamu harus mempertahankan kekuatanmu dan jangan menghadapinya secara langsung. 9 poin untuk pertahanan dan 1 poin untuk menyerang. Kamu harus menunda waktu. Ya, Xuan Yuan Xiaoyu berkata melalui pesan suara, dan kemudian memerintahkan anggota formasi 18 naga langit, 2 naga surgawi menyerang, yang lain bertahan. Ya, Xuan Yuan Qingwu dan yang lainnya menjawab melalui transmisi suara. Tiba-tiba terlihat 2 ekor naga emas terbang langsung menuju Dewa Matahari Helios. Dewa Matahari Helios tidak menunjukkan rasa takut dan terus berlari ke depan dengan kecepatan yang sama. Baginya, kedua naga emas ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Boom! Naga emas pertama bertabrakan dengan kereta emas Dewa Matahari Helios. Ia tidak dapat menghentikan kereta emas itu sama sekali, dan langsung diledakkan menjadi kembang api. Boom! Naga surgawi emas kedua juga mengikuti jejak naga surgawi emas pertama. Ia sama sekali tidak berpengaruh pada Dewa Matahari Helios. Kereta emas dengan emas ilahi tingkat tertinggi itu begitu kuat. Gah! Kata Dewa Matahari Helios dengan senyuman garang, lalu mengemudikan kereta matahari dan menabrak langsung ke pelindung formasi 18 naga langit. Ledakan boom yang menghancurkan bumi, gelombang-gelombang kejut yang kuat terus-menerus menghanyutkan penutup pertahanan formasi 18 naga langit, membuat penutup pertahanan formasi 18 naga langit beriak, bahkan keretanya tidak mampu menembus pertahanan formasi 18 naga langit. Ketika riak muncul di perisai Doqi, Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya tampaknya mati-matian memompa Doqi mereka ke dalam formasi 18 naga langit, terus-menerus menahan serangan Dewa Matahari Helios tidak melakukan apapun sama sekali. Anda tidak mencoba yang terbaik. Dewa Matahari Helios melihat Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya dengan putus asa memasukkan energi tempur mereka, dan berpikir bahwa kemenangan tidak jauh darinya, jadi dia terus memasukkan energi pertempuran ke dalam kereta matahari. Melihat situasi ini, suara Zeus, Dewa Cahaya, terngiang di benak Helios, Dewa Matahari Helios, jangan sia-siakan tenaga juangmu. Semangat juangmu sendiri tidak bisa menjadi lawan dari semangat juang 18 di antaranya. Mereka menguras semangat juangmu. Apa? Dewa Matahari Helios berkata dengan heran. Artinya, kesulitannya hanya palsu. Jika kamu masih menyia-nyiakan semangat juangmu, maka kamu telah tertipu. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Oh,
Setelah eksplorasi kekuatan mental Dewa Matahari Helios, saya tiba-tiba terbangun. Terkadang, deteksi mental jauh lebih praktis daripada mengamati dengan mata, jadi. Dewa Matahari Helios terbang kembali dengan kereta mataharinya, tidak lagi menghabiskan energi pertempuran. Melihat Dewa Matahari Helios terbang kembali, Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya menghela nafas lega, dan kemudian berhenti berusaha mati-matian untuk memasukkan energi pertempuran dari awal hingga akhir. Keterampilan akting mereka sempurna, tetapi mereka tidak bisa lepas dari deteksi kekuatan mental mereka. Kita hampir kalah. Dewa Matahari Helios benar-benar kuat. Long Feihu berkata sambil tersenyum di dalam formasi 18 naga langit. Dewa Matahari Helios terdiam. Dia pasti tidak akan menceritakan kisah bagaimana dia telah dibodohi, tetapi dengusan dingin ini juga berarti bahwa dia telah mengetahui tipuan Xuanyuan Xiaoyu. Pikiran berputar cepat, mencari cara untuk menerobos formasi 18 naga langit. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Jika tidak, kenapa kamu tidak melepaskan aku? Ares, sang dewa perang, tertawa dari belakang. Dia selalu meremehkan kakak tertuanya. Kini melihat Dewa Matahari Helios kempes, tentu saja ia senang. Kamu tidak diperlukan. Dewa Matahari Helios berkata dengan marah, dan kemudian bergegas maju untuk terus menyerang formasi 18 naga langit. Sambil menyerang, dia mencari cara untuk mengalahkan musuh tidak pandai dalam hal itu. Hal ini membuat sulit untuk menyelamatkan muka. Zeus, Dewa Cahaya, memandang Ares, Dewa Perang, membuat marah Helios, Dewa Matahari, dan mau tidak mau saling memandang dan tersenyum kecut pada Hera, Ratu Surga. Kedua anak ini telah bertengkar sejak mereka masih kecil. Mereka masih bertengkar sampai sekarang. Zeus, Dewa Cahaya, berkata tanpa daya. Biarkan mereka berdebat, mungkin ini juga bisa merangsang semangat juang Helios. Tapi aku selalu merasa aneh. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Saat mengirimkan pesan, dia melihat ke arah tempat Dewa Matahari Helios bertarung melawan formasi 18 naga langit. Apa yang aneh? Kata Ratu Hera dalam sebuah pesan. Saya perhatikan begitu kami sampai di sini, kami ditemukan oleh Long Ge dan yang lainnya. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Ditemukan, tidak mungkin. Dengan kekuatan spiritualmu di puncak para dewa kuno, mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Kata Ratu Hera dalam sebuah pesan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Zeus, Dewa Cahaya, mengirimkan suaranya. Pada saat ini, Zeus, Dewa Cahaya, mengirimkan suaranya sehingga Poseidon, Dewa Laut, Hades, Dewa Hades, dan Athena, Dewi Kebijaksanaan, dapat mendengarnya. Tanyakan, Ratu Hera mengirim pesan. Mengapa Hades telah pulih ke kekuatan tingkat menengah dari Dewa Agung kuno, tetapi lagu naga belum pulih? Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Benar, dengan bantuan Huowu, bahkan jika dia terluka parah, dia masih bisa pulih. Maksudmu Long Ge dan yang lainnya menyembunyikan kekuatan mereka? Tanya Ratu Hera. Ya, kalau tidak, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Terlebih lagi, para master level Kaisar Dewa itu hanya berpura-pura menggunakan seluruh kekuatan mereka, tapi nyatanya mereka tidak mencoba yang terbaik sama sekali. Saya yakin mereka pasti bersembunyi kekuatan mereka. Guangming, kata Dewa Zeus. Lalu jika mereka menyembunyikan kekuatan mereka, Long Ge memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari para dewa besar kuno. Bahkan dengan kekuatan tempur seperti itu, mereka tidak bisa menjadi lawan kita. Jadi apa gunanya menyembunyikan kekuatan mereka? Laut, kata dalam sebuah pesan. Hanya ada dua alasan untuk menyembunyikan kekuatan mereka dan melawan kita dengan kekuatan yang relatif lemah. Yang pertama adalah mereka mempermainkan kita. Kekuatan mereka pasti lebih baik dari kita. Namun alasan ini bisa dikesampingkan karena kekuatan absolut mereka adalah lebih tinggi dari kita. Kita lemah. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Bagaimana dengan tipe kedua? Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dalam sebuah pesan. Bapak Surgawi, bisakah Anda mengizinkan saya berbicara? Kata Athena, Dewi Kebijaksanaan. Tentu saja, Zeus, Dewa Cahaya, berkata sambil tersenyum. Yang paling dia kagumi adalah putrinya, karena putri ini mewarisi kebijaksanaannya dan memiliki kecenderungan untuk melampaui dirinya. Yah, yang kedua adalah mereka mengulur waktu. Kata Athena, Dewi Kebijaksanaan. Menunda waktu. Poseidon, Dewa Laut, berkata dengan kaget. Ya, apakah kamu masih ingat bahwa 4 bulan lalu, Long Ge dan yang lainnya membasmi Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Kyuubai? Athena, Dewi Kebijaksanaan, bertanya melalui pesan. Tentu saja aku tahu. Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dalam sebuah pesan. Kemana perginya jiwa awal Dewa Besar Kuno Dugu Kyuubai, Dewa Pedang, dan Haoyi, Dewa Panah? Athena,
Dewi Kebijaksanaan, terus bertanya melalui pesan tersebut. Apakah ada masalah? Kata Hades, Dewa Dunia Bawah. Tentu saja ada masalah. Kalau dilihat-lihat, tidak ada satupun dari Longge dan teman-temannya yang baru mencapai tahap awal Dewa Kuno. Oleh karena itu, Longge pasti telah memberikan dua dewa primitif ini pada tahap awal Dewa Kuno, dewa sebagai hadiah ucapan selamat kepada Dewa Air Gonggong dan Dewa Api diberkati. Athena, Dewi Kebijaksanaan, berkata. Longge bersedia memberikan jiwa asli Dewa Agung Kuno. Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dengan tidak percaya. Tentu saja, karena Longsong adalah luapan kebaikan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong untuk menjaga klan Dewa Naga dan klan Dewa kehidupan mereka. Dengan kata lain, sekarang Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong telah memiliki dua Dewa Kuno, Dewa selama 4 bulan. Ya, dan, sejauh yang saya tahu, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong memiliki klon. Athena, Dewi Kebijaksanaan, menekankan. Sekarang bahkan orang paling bodoh pun mengetahuinya. Maksudmu, Longge dan yang lainnya mengulur waktu untuk mengizinkan avatar Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong bergabung dengan jiwa tahap awal Dewa Kuno. Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dalam pesan suara. Ya, kata Athena, Dewi Kebijaksanaan. Setelah mereka terintegrasi, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong akan menjadi penguasa mendiang Dewa Kuno. Saat keduanya bergabung, bahkan Hades dan aku tidak bisa menghentikan mereka. Ditambah Longge dan timnya jika kita menyerang, maka kita dalam bahaya. Poseidon, Dewa Laut, mengerutkan kening dan berkata. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah tidak memberi Longge dan yang lainnya kesempatan untuk menunda, dan langsung memasuki kondisi pertempuran dan mengakhiri pertempuran secara langsung. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Oke, Poseidon dan yang lainnya berkata serempak. Jadi, pada saat yang sama, semua dewa kuno di sisi Zeus, Dewa Cahaya, meledak dengan momentum dan kekuatan mental yang luar biasa. Ketika Zeus, Dewa Cahaya, meledak dengan momentum dan kekuatan mental yang luar biasa, Longge sudah tahu bahwa strategi penundaan waktu mereka telah berhasil. Strategi penundaan waktu kita telah selesai, bersiaplah untuk memasuki alam pembasmian awal para dewa kuno tingkat kedua. Ya, Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya yang bertempur memerintahkan formasi 18 naga langit untuk bergerak menuju alam pembasmian batin. Longge juga memimpin Kaisar Naga dan yang lainnya mundur dengan tertib, tidak memberikan tim dewa kesempatan dari Light Zeus. Strategi menunda waktu sudah terlihat. Berapa lama Longge dan yang lainnya bisa bertahan? Bisakah mereka bertahan sampai Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong tiba? Kejar, melihat Longge dan yang lainnya secara bertahap mundur ke lantai 2 markas Long Fenglin, Zeus, Dewa Cahaya, memberi perintah, bergegas ke alam pembasmian awal para master kuno di lantai 2. Silakan gunakan nama domain pinyin situs ini untuk mengunjungi kami. Dan Longge dan yang lainnya, yang perlahan mundur, telah membuat persiapan di alam pembasmian awal para dewa kuno tingkat kedua. Di lantai 2, kita harus menghentikan mereka, kalau tidak kita tidak akan bisa menunda mereka sama sekali. Kata Longge dalam pesan. Baiklah, kata Dilong melalui transmisi suara, dan kemudian memasukkan kekuatan mentalnya ke alam pembasmian awal Dewa Kuno, memaksimalkan kekuatan alam pembasmian. Saya bertanggung jawab untuk mengendalikan formasi, dan kalian bertarung. Baiklah, Huo Wu bertanggung jawab atas bantuan pengobatan, Xuanyuan Xiaoyu, kamu bertanggung jawab membantu Dilong mengontrol posisi, Zizi, Yidao, Xiaoling, Xiaohong, Xiaobai, Xiaoqiang, Xiaoliang, kami siap bertarung. Melalui suara. Ya, Long Zizi dan yang lainnya menjawab melalui transmisi suara. Dalam sekejap, Dilong terbang ke tengah formasi tingkat kedua, sementara Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya berdiri di kaki formasi tingkat kedua, yang sangat meningkatkan kekuatan alam pembasmian tingkat kedua diluncurkan secara bersamaan. 7 serangan, dan setiap serangan memiliki kekuatan awal Dewa Kuno. Ini adalah dunia pembasmian. Ketika Dilong dan yang lainnya berdiri teguh, Xiaoling dan Xiaohong dengan cepat bergabung dan menjadi Ling Hong, kekuatan tempur yang sebanding dengan masa awal para dewa kuno. Ketiga saudara Kilin juga menggunakan kekuatan darah mereka untuk memusatkan kekuatan mereka darah, di tubuh Kilin Xiaobai, Kilin Xiaoqiang dan Kilin Xiaoliang kemudian terbang ke lapisan udara tempur dari formasi di bawah untuk melindungi diri mereka sendiri. Tepat setelah Longge dan yang lainnya mempersiapkan semua ini, pasukan Zeus, Dewa Cahaya, tiba. Serang, kata Dilong dalam sebuah pesan. Kemudian, Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya memasukkan semangat juang dan kekuatan spiritual mereka ke dalam susunan pembasmian, dan Dilong menggunakan semangat juang dan kekuatan spiritual Xuanyuan Xiaoyu untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui susunan pembasmian. Kemudian langsung melancarkan 7 serangan awal para dewa kuno. 7 pancaran cahaya ini meledak ke arah Zeus, Dewa Cahaya, Hera,
Dewa Poseidon, Hades, Dewa Hades, Helios, Dewa Matahari, Athena, dan Ares, Dewa Perang, dengan kekuatan spiritual Dilong, mustahil berkas cahaya ini meleset dari sasarannya. Begitu mereka memasuki alam pembasmian, Zeus, Dewa Cahaya, berteriak keras hati-hati. Karena kekuatan mental Dewa Cahaya Zeus telah menemukan 7 serangan itu, kekuatan setiap serangan sebanding dengan serangan penuh dari penguasa awal Dewa Kuno, tentu saja, Dewa Cahaya Zeus dan penguasa tengah lainnya Dewa Kuno yang berusia ke atas tidak takut, tetapi tingkat pertempurannya hanya Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares di masa-masa awal para Dewa Kuno mungkin tidak dapat melawan. Jadi, Zeus, Dewa Cahaya, memasang perisai pendendam dan menggunakan perisai pendendam ini untuk melindungi mereka semua. Boom, 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 boom. 7 sinar cahaya di tingkat awal para Dewa Kuno membombardir penutup roh juang raksasa ini, menyebabkan ledakan dahsyat. Namun, perisai roh juang ini benar-benar menahannya, dan Zeus, Dewa Cahaya, memblokirnya dengan kekuatannya sendiri. Ini menunjukkan kekuatan Zeus, Dewa Cahaya. Saya melihat ledakan yang menghancurkan bumi dan kekuatan ledakannya. Athena dan yang lainnya baik-baik saja, tapi Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares menjadi pucat. Jika mereka memasuki alam pembasmian sendirian, mereka akan terkena sinar cahaya manapun. Dijamin cederanya serius. Untungnya, mereka kini dilindungi oleh Zeus, Dewa Cahaya. Namun, wajah mereka menjadi jelek, dan mereka bertekad untuk bertarung di pertempuran berikutnya. Berikan Longge dan yang lainnya tampilan yang bagus. Namun, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengambil tindakan sekarang. Dilong mengendalikan barisan pembasmian dan terus menembakkan 7 berkas cahaya dengan kekuatan awal para Dewa Kuno. Terus-menerus membombardir mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan dan yang lainnya dengan senang hati semangat juang dan kekuatan mental dimasukkan ke dalam perisai semangat juang, terus-menerus mengisi kembali semangat juang dan kekuatan spiritual dari formasi, dan Dilong dapat sepenuhnya menjamin serangan terus-menerus selama sebulan dengan memanfaatkan lingkungan pembasmian dengan radius ratusan ribu mil di sekitar. Boom, 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 boom. Gelombang demi gelombang pilar cahaya terus-menerus membombardir topeng semangat juang raksasa, menyebabkan riak pada topeng semangat juang. Namun, topeng semangat juang ini dibuat oleh Zeus, sang dewa ringan, dan tidak bisa digunakan sama sekali. Namun, tujuan Longge dan yang lainnya bukanlah untuk menghancurkan perisai pendendam. Tujuan mereka adalah untuk menunda waktu banyak uang. Melihat serangan yang terus-menerus, wajah Zeus, Dewa Cahaya, menjadi gelap. Aku tidak menyangka Longge dan yang lainnya bisa mengendalikan susunan pembasmian yang begitu kuat. Serangan terus-menerus seperti itu memang sangat kuat, kata Zeus, Dewa Cahaya. Yah, dan susunan pembasmian ini dikendalikan oleh Master Misterius berbentuk naga Kaisar Naga. Dengan kekuatan spiritualnya, Master di bawah tingkat tengah Dewa Besar Kuno tidak dapat mengelak sama sekali dan hanya bisa melawan, dan setiap serangan adalah itu setara dengan serangan penuh dari penguasa awal para Dewa Kuno, dan tampaknya Athena dan yang lainnya tidak akan mampu menahannya. Ratu Hera mengerutkan kening. Ratu Surga, aku pasti akan menghindar, kata Dewi Perang Athena di sebelahnya. Ini adalah avatar Dewi Perangnya. Baju besi emas memperlihatkan kulit yang putih dan lembut. Kamu bisa mengelak, tapi di mana kedua saudaramu? Tanya Ratu Hera. Athena, Dewi Perang, terdiam. Dewa Matahari Helios dan Dewa Perang Ares bahkan lebih terdiam, mereka tidak menyangka bahwa meskipun mereka menjadi penguasa awal para Dewa Kuno, mereka masih akan menjadi beban bagi seluruh tim. Faktanya, kita tidak bisa menyalahkan mereka, kita hanya bisa menyalahkan Longge dan timnya karena terlalu kuat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ratu Hera meletakkan tangannya pada topeng semangat juang untuk membantu Dewa Cahaya Zeus berbagi konsumsi semangat juang pada topeng semangat juang terus melawan seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Zeus, Dewa Cahaya, untuk tidak mampu mempertahankan kondisi puncaknya? Dunia bawah, juga menyadari hal ini. Mereka semua meletakkan tangan mereka di atas tudung pendendam raksasa untuk membantu Zeus, Dewa Cahaya, berbagi serangan terhadap tudung pendendam. Athena, Dewa Matahari Helios, dan Ares, Dewa Perang, juga meletakkan tangan mereka di atas tudung pendendam, berbagi serangan. Ketika orang berbagi beban, perisai Doki tiba-tiba menjadi sangat kuat. Doki dan kekuatan mental yang mereka konsumsi hampir secepat kecepatan pemulihan mereka. Cara pertama adalah dengan langsung keluar dari perisai pendendam dan menyerang mereka secara langsung. Jika kita menggunakan cara pertama ini, Helios dan Ares akan terpaksa mundur dari pertempuran, karena mereka tidak punya peluang, tidak dapat menahan serangan cahaya terus-menerus ini, dan kita dapat memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Namun, saya kira Longge dan yang lainnya ingin kita melakukan ini. Setelah kita mengadopsi metode ini,
kita akan kehilangan dua master awal para dewa kuno, dan Long Ge lagunya tidak rusak sama sekali. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Bapa Surgawi, kita bisa mundur, selama kita membasmi Long Ge dan yang lainnya. Kata Dewa Matahari Helios dalam sebuah pesan. Metode inilah yang Long Ge dan yang lainnya ingin kita ambil. Dengan cara ini, mereka pasti akan mundur ke tingkat kekacauan berikutnya. Saat itu, tim kita akan berkurang, tapi Long Ge dan timnya tidak akan rusak sama sekali, semuanya, dan keuntungan kita akan berkurang. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Ratu Hera mengangguk, lalu mengirimkan pesan. Cara pertama adalah kita menjadi lebih lemah, tetapi kekuatan lawan tetap tidak berubah, jadi kita tidak bisa mengadopsinya. Apakah ada cara lain? Metode kedua adalah menunggu. Sekarang Master Misterius berbentuk naga menggunakan susunan pembasmi dengan radius ratusan ribu mil untuk melancarkan serangan. Penyimpanan energi dari susunan pembasmian ratusan ribu mil ini juga terbatas. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang terus-menerus, bahkan jika dengan bantuan para master tingkat Kaisar Dewa, itu tidak bisa bertahan lama. Menurut perkiraan saya, akan memakan waktu 1 bulan agar energi dari susunan pembasmi ini benar-benar hilang. Setelah semua energi terkuras, jika saatnya tiba, kita bisa bergegas dan bertarung dengan mereka. Lagi pula, tidak perlu banyak semangat juang dan energi mental untuk mempertahankan perisai pendendam. Kita bisa mempertahankan kondisi puncak melalui ramuan dan terus menekan mereka. Kali ini dengan dua metode tersebut, kita tidak akan menjadi lebih lemah, tetapi pihak lain juga tidak akan menjadi lebih lemah, dan akan tetap sama seperti sebelumnya. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Tunggu, bagaimana jika Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong tiba pada periode ini? Poseidon, Dewa Laut, bertanya melalui pesan. Menurut perkiraanku, dibutuhkan setidaknya 2 bulan bagi Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong untuk berhasil mengintegrasikan jiwa tahap awal para dewa kuno. Kita punya cukup waktu untuk menyerang Long Ge dan yang lainnya, tapi metode kedua ini adalah mungkin juga digunakan oleh Long Ge dan yang lainnya. Yang mereka harap lakukan adalah menundanya selama sebulan, yang sangat berharga bagi mereka. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Jika Long Ge dan yang lainnya mengendalikan barisan pembasmian dalam sebulan, bukankah mereka akan bisa menyerang terus-menerus lagi? Hades, Dewa Dunia Bawah, bertanya melalui pesan. Ia dapat terus-menerus mengirimkan 7 serangan sinar cahaya di tingkat master awal para dewa kuno. Kebanyakan dari mereka menggunakan energi susunan pembasmi. Jika Long Ge dan yang lainnya diizinkan memasukkan energi pertempuran ke dalam formasi, itu diperkirakan bisa bertahan selama 10 hari. Apalagi, Long mereka ingin tetap di puncaknya dan melawan kita, jadi mereka tidak akan mengambil tindakan sama sekali. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Kalau begitu kita tidak punya metode ketiga. Kedua metode ini sudah ditebak oleh Long Ge dan yang lainnya, dan itulah yang mereka ingin kita lakukan. Kita tidak bisa mengikuti ide mereka. Yindao. Metode ketiga, Zeus, Dewa Cahaya, berpikir, dan kemudian menjawab melalui transmisi suara. Ada juga metode ketiga, yaitu mengekspos artefak berlian dewa tingkat rendah saya, Istana Cahaya, dan kemudian kita bisa bergegas melewati Istana Cahaya. Tapi begitu aku mengekspos Istana Cahaya, di istana, dengan Long Ge dan kondisi puncaknya saat ini, mereka dapat melarikan diri sepenuhnya. Begitu mereka melarikan diri dan kembali ke Power Canyon dan markasnya, klan Dewa Naga, kita tidak akan dapat membantu mereka. Jika kita tidak dapat menghancurkan Long Ge dan yang lainnya, tidak akan ada harapan bagi kita untuk menyatukan alam dewa. Oleh karena itu, Istana Cahaya tidak dapat diekspos, kami tidak memiliki metode ketiga. Kalau begitu kita hanya bisa mengambil metode kedua dengan jujur. Hades, Dewa Dunia Bawah, bertanya melalui pesan. Sepertinya ini satu-satunya cara. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Oke, karena kita telah memutuskan untuk mengambil cara kedua, mari kita semua berbagi kerusakan yang diderita oleh perisai semangat juang secara merata. Yang lebih kuat akan menanggung lebih banyak, dan yang lebih lemah akan menanggung lebih sedikit. Kita harus menjaga kita dalam kondisi prima, kata Ratu Hera Yindao. Ya, Poseidon, Dewa Laut, dan yang lainnya berkata melalui pesan. Kemudian, satu demi satu, mereka terus-menerus menuangkan energi bertarung ke dalam tudung semangat juang, mengkonsolidasikan pertahanan tudung semangat juang. Melihat Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya masih menahan serangan seberkas cahaya di tingkat awal para dewa kuno di perisai roh juang, Long Ge tersenyum dan berkata rencana kami untuk menunda waktu telah tercapai berhasil. Dengan rencana ini, kita dapat menunda setidaknya 1 bulan waktu. 1 bulan kemudian, alam pembasmian tingkat kedua yang mencakup area seluas ratusan ribu mil akhirnya menghabiskan semua energi yang tersimpan di area ini. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Long Ge dan yang lainnya untuk mundur.
Energinya siap habis, semua orang siap mundur. Kata Dilong dalam pesan. Ya, Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya mengangguk, bersiap untuk terbang di samping Long Ge dan yang lainnya, sementara Long Ge dan yang lainnya berdiri di samping mereka. Begitu Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya datang, mereka akan berteleportasi ke kekacauan tingkat ketiga. Pada saat ini, kekuatan spiritual Zeus, Dewa Cahaya, juga mendeteksi bahwa energi dewa di sekitar ratusan ribu mil telah menjadi sangat tipis. Energi yang tersimpan dalam susunan pembasmi ini siap habis. Bagaimana kondisi semua orang? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya melalui pesan suara. Status kami tetap di atas 90%, dan kami dapat bertarung di puncaknya kapan saja. Poseidon, Dewa Laut, berkata dalam sebuah pesan. Oke, saat mereka berhenti menyerang sebentar lagi, inilah saatnya kita melakukan serangan balik. Semuanya, perhatikan dan bersiap untuk menyerang. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dalam sebuah pesan. Long Ge, yang berada di sisi berlawanan, sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Zeus, Dewa Cahaya, dan kemudian mengirim pesan ke Huo Wu dan yang lainnya pimpin Xia Yu dan yang lainnya untuk berteleportasi. Aku akan menahan mereka. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk, lalu berteleportasi ke Xuan Yuan Xia Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, Dilong menghabiskan energi terakhir yang disimpan dalam susunan pembasmian, dan kemudian menembakkan 7 berkas cahaya terakhir di tingkat master awal para dewa besar kuno. Setelah menembakkan berkas cahaya, Dilong berteleportasi ke Long Feihu dan yang lainnya, membawa Long Feihu dan yang lainnya bersama mereka. Ayo pergi. Long Zizi dan Tang Yidao juga berteleportasi ke ahli tingkat Kaisar Dewa yang berdiri di tengah formasi dan membawa mereka pergi satu demi satu, dan Qilin, mereka bisa berteleportasi sendiri, secara instan. Tepat ketika Huo Wu dan yang lainnya sedang berteleportasi, Dewa Cahaya Zeus juga menyadarinya dalam sekejap, jadi dia mengirim pesan lepaskan perisai semangat juang, teleportasi untuk mengejar. Ya, Poseidon, Dewa Laut, berkata dalam sebuah pesan, dan kemudian langsung melepas topeng semangat juang. Saat mereka melepas topeng semangat juang, kekuatan mental mereka langsung mengunci Huo Wu dan yang lainnya, bersiap untuk berteleportasi untuk melakukan serangan balik. Namun, saat mereka hendak berteleportasi, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi berteleportasi karena ruang di sekitarnya telah diblokir. Diblokir. Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya semuanya terkejut. Jika Long Ge dan yang lainnya berteleportasi, tidak ada yang bisa memblokir ruang itu sama sekali. Kecuali Long Ge dan yang lainnya tidak berteleportasi, tentu saja, mereka segera melihat orang di belakang istana. Pada saat Huo Wu dan yang lainnya berteleportasi ke tahap tengah dewa besar kuno tingkat ketiga, Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengganggu kekuatan ruang di sekitarnya, membingungkan aliran waktu di sekitarnya dan membuatnya mustahil bagi Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya untuk berteleportasi. Long Ge, apakah kamu tidak takut mati? Zeus, Dewa Cahaya, bertanya, dan kemudian kekuatan mentalnya juga memblokir ruang di sekitarnya, membuat Long Ge tidak dapat berteleportasi. Takut mati. Kenapa aku takut? Karena kamu tidak bisa mengejarku sama sekali. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu terbang kembali dengan cepat. Kecepatan terbang sangat cepat. Saat terbang, Long Ge juga memblokir ruang di sekitarnya, sehingga Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya tidak dapat berteleportasi. Karena mereka tidak dapat berteleportasi, mereka harus terbang untuk mengejar Long Ge. Kejar, Zeus, Dewa Cahaya, berkata dengan marah, lalu berubah menjadi aliran cahaya putih dan mengejar Ratu Hera, Dewa Laut Poseidon, dan Dewa Hades juga mengejarnya tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun kelemahan, sedangkan Athena, Dewa Matahari Helios, dan Dewa Perang Ares hanya bisa mengikuti di belakang. Mereka bertiga bukanlah tandingan Long Ge dalam hal kecepatan atau kekuatan tempur, dan mereka hanya mengundang penghinaan pada diri mereka sendiri. Haha, ayo kita kejar, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang dengan cepat. Dia telah mencapai tujuannya tanpa membiarkan Zeus, Dewa Cahaya, dan yang lainnya berteleportasi kecepatan terbang. Long Ge setidaknya ini dapat memberi waktu bagi Dilong dan yang lainnya. Bagian waktu ini cukup bagi Dilong dan yang lainnya untuk mengendalikan kekacauan di tahap tengah dewa kuno tingkat ketiga. 5 menit kemudian, aliran cahaya keemasan yang diubah dari Long Song terbang ke lapisan ketiga kekacauan, dan Zeus, Dewa Cahaya, juga berhenti di depan lapisan ketiga kekacauan dalam depresi jika mereka terbang dengan gegabah. Jika dihadapkan pada serangan 7 sinar cahaya tingkat dewa kuno tingkat menengah, bahkan penguasa dewa kuno tingkat akhir seperti Poseidon, Dewa Laut, akan merasa agak sulit. Aku tidak menyangka Long Ge akan terbang begitu cepat. Tampaknya Long Ge telah kembali ke kekuatan tempur tahap akhir para dewa besar kuno. Zeus, Dewa Cahaya, berkata dengan dingin. Lalu mengapa kekuatan mentalku mendeteksi bahwa tingkat semangat juang Long Ge hanya berada di tahap tengah dewa agung kuno? Poseidon,
Dewa Laut, bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu, tapi hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu kekuatan mental Long Ge telah mencapai puncak para dewa kuno, jadi dia bisa menyamarkan tingkat semangat juangnya sehingga kita tidak bisa mendeteksinya. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Menurut ini, Long Ge memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Agung kuno, dan Master Misterius berbentuk naga juga harus memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari Dewa Besar kuno. Jika kita ingin membasmi mereka, kita harus membasmi salah satu dari mereka terlebih dahulu. Kata Ratu Hera. Baiklah, kita memiliki 3 dewa kuno dengan kekuatan tempur tahap akhir, dan 1 dewa kuno dengan kekuatan tempur puncak. Jika saatnya tiba, aku akan menahan Master Misterius berbentuk naga, dan kalian bertiga akan langsung membasmi Longsong. Zeus, Dewa Cahaya, berkata. Oke, tapi kita harus berjuang untuk waktu. Jika tidak, menurut perkiraan saudara Zeus, Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong akan menjadi penguasa mendiang dewa kuno dalam 1 bulan. Begitu mereka tiba, mustahil bagi kita untuk membasmi Long Ge dan mereka. Itu dia, Poseidon, Dewa Laut, berkata. Kalau begitu ayo cepat masuk. Kata Poseidon, Dewa Dunia Bawah. Baiklah, sebelum masuk, pasang penutup semangat juang dulu. Zeus, Dewa Cahaya, berkata, lalu pasang penutup semangat juang. Penutup semangat juang ini hanya berdiameter 10 meter dan hanya bisa menutupi penutup semangat juang sekecil itu pasti memiliki kekuatan pertahanan. Topeng semangat juang yang asli jauh lebih kuat. Melihat Zeus, Dewa Cahaya, mengangkat perisai Doki, Ratu Hera dan yang lainnya juga menuangkan Doki mereka ke dalam perisai Doki satu demi satu, memperkuat pertahanan perisai Doki perisai menjadi lebih kuat. Zeus, Dewa Cahaya, melihatnya, dan semua orang mengerti. Dia terbang langsung ke lapisan ketiga kekacauan mengikuti topeng semangat juang. Tepat ketika Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya memasuki kebingungan tingkat ketiga, 2 kelompok cahaya keemasan cemerlang muncul di luar pangkalan Long Fengli. Dengan munculnya cahaya keemasan, 2 sosok kuno memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan duduk di atas Buddha yang khusyuk tahta. Dewa-dewa besar muncul, dan 2 dewa besar kuno ini adalah Buddha kuno dan Sakyamuni. Sepertinya kita sedikit terlambat, pertempuran telah dimulai. Kata Sakyamuni, merasakan suasana kacau dalam ilusi Kaisar Dewa Superior di lantai pertama pangkalan hutan Naga Phoenix. Belum terlambat, Dewa Cahaya Zeus dan yang lainnya belum benar-benar bertarung melawan Long Ge dan yang lainnya, karena aku dapat mendeteksi mereka dengan kekuatan spiritualku, dan semua aura mereka berada pada puncaknya. Randen Buddha kuno berkata sambil tersenyum, sebagai guru puncak para dewa kuno, dia telah mencapai tingkat puncak para dewa kuno dan sudah berusia 100 tahun. Sudah 10.000 tahun, dan kekuatan mentalnya juga berada di puncak para dewa kuno, tetapi jauh lebih kuat dari Long Ge dan puncak dewa kuno mereka, dan Long Ge mereka dan Zeus tidak memperhatikan kedatangan Buddha kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sakyamuni. Kita tunggu saja di sini sampai hasil pertempuran mereka hampir diputuskan, lalu kita akan mengambil tindakan. Kata Buddha kuno sambil tersenyum, lalu duduk bersila di singgasana Buddha dan memejamkan mata. Sakyamuni mengangguk, duduk bersila dengan tenang, memejamkan mata dan menunggu hasilnya. Jika kedua belah pihak terikat, Buddha pembakaran kuno tidak perlu mengambil tindakan. Jika Long Ge dan yang lainnya menang, Buddha pembakaran kuno dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan pergi. Buddha pembakaran kuno dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan. Hanya ketika Long Ge dan yang lainnya dalam bahaya jatuh, Buddha kuno Randen dan yang lainnya akan mengambil tindakan. Dan pada akhirnya akan seperti apa Long Ge dan yang lainnya. 1400